Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Malam ini jumpa lagi kita teman-teman sekalian. Tema yang kita usung malam ini terkait dengan apa yang kita sajikan tadi siang sampai maghrib tadi ya. Malam ini kita upayakan, kita tuntaskan dengan kita hadirkan. Dengan hadirnya ya kita upayakan ada yang hadir di sini dari pihak Kristen yang paham tentang Bible secara menyeluruh, teman-teman sekalian. Selawat senantiasa kita ucapkan demi untuk kita mendapatkan syafaat kelak dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menghantarkan kita untuk mengenal dinul Islam sehingga kita berada pada posisi beriman dengan iman yang sesungguhnya. Malam ini kita berharap teman-teman muslim tidak iseng ya dengan minta naik ke atas dengan alasan ingin membahas tentang kelambu sakti atau kelambu keramat, melainkan teman-teman tetap duduk di bawah, stay di bawah dan menunggu datangnya teman-teman kita dari non-muslim. Demikian teman-teman sekalian. Oke, silakan non-muslim ajukan permintaan seperti biasa. Kita kasih ruang untuk menjelaskan imannya terkait tema ini. Selamat malam. Ya, malam. Lama kali gue naikkan menslotnya gue itu. Silakan Bung, ini ada tema menarik terkait dengan kepastian keselamatan. Saya mau nanya aja nih. Iya, gimana itu? Boleh nanya nggak? Boleh. Menurutmu layak nggak perkataan Tuhan itu ditafsir? Layak. Kenapa tidak? Ya. Kita sapa dulu. Ditafsir? Saudara Noe. Halo. Saudara Noe. Halo Bang, selamat malam. Malam. Protestan Katolik? Ya, selamat malam Bang. Iya, malam. Dari agama mana Bang ini? Halo. Kristen. Iya, I'm Kristen from East Timor. Oke, boleh buka kamera? Buka kameranya boleh? Belum bisa Bang ya. Ya stay aja dulu di bawah. Belum bisa iya. Oke, lanjut. Gimana? Kenapa perkataan Tuhan itu ditafsir? Apa kurang jelas kan perkataan itu? Perkataan Tuhan itu bukan perkataan manusia. Iya, kenapa ditafsir? Berarti ya. Kurang paham kah berarti? Berarti Tuhan harus mengutus Nabi sebagai orang yang menjelaskan perkataan Tuhan tersebut. Berarti tafsir kalian itu dari Nabi tuh. Banyak tafsir loh. Kalau tentang Quran. Nabi yang menjelaskan isi daripada firman Tuhan. Itulah fungsi Nabi. Tafsir itu ada banyak loh. Tafsir kalian itu dari Nabi. Kalau tafsir, kalau ilmu tafsir, gak jelas ya orang ini. Make ini. Firman, kan tadi firman Tuhan yang kamu tanyakan bukan? Iya. Perkataan, bukan firman Tuhan, perkataan. Iya, firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Iya. Jadi tentang Al-Quran itu perkataan siapa itu? Perkataan Tuhan
kenapa ditafsir? Apa kurang jelas kah? Ditafsirkan oleh Nabi dan para ulama untuk diuraikan isi apa yang dimaksud dengan firman Allah tersebut. Contoh misalnya ketika Tuhan berbicara tentang sholat, maka Nabi lah yang menjelaskan tata cara sholat ini. Nah, sedangkan Al-Quran itu seutuhnya adalah firman Allah. Firman Allah ini dijelaskan kemudian oleh Nabi Muhammad, diuraikan. Kenapa diuraikan? Karena tidak semua manusia itu Nabi, tidak semua manusia itu memiliki pemahaman sama seperti Nabi. Sedangkan kalau di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, yang ada cuman perkataan Yesus, sabda Yesus, penjelasan Yesus tentang keinginan Tuhan. Begitu posisinya, Bung. Jadi kalau misalnya Anda bukan seorang nabi, tiba-tiba Tuhan datang berfirman kepada Anda, ya Anda tidak akan ngerti apa maksudnya, karena Anda manusia biasa. Iya, jadi tafsir ini dari siapa ini tafsir ini? Kalian banyak tafsir loh, banyak tentang tafsir. Ya, tafsir itu kalau ilmu tafsir. Anda tahu nggak tafsir itu apa sebenarnya? Kalau Nanti ilmu nggak tahu tafsir itu, tafsir apa sebenarnya? Ya, kamu nanya kenapa kamu nggak tahu? Enggak, kamu yang saya tanya, tafsir itu apa sebenarnya tafsir itu? Tafsir itu penjelasan dari isi wahyu atau ayat kitab suci. Penjelasan berdasarkan disiplin ilmu oleh pakar atau ulama tafsir. Nah, kalau di agama Anda tafsir itu apa? Memang ada tafsir di agama Anda? Memperjelas hal yang sama, mengungkapkan makna yang Nggak ada tafsir, karena perkataan Tuhan itu kan memang dia harus dimengerti kan, bukan ditafsir. Yang mana yang perkataan Tuhan di dalam kitab Anda? Oh, banyak lah. Seperti Mana? Di mana Tuhan? Contoh Lukas. Di mana Tuhan berfirman ke Lukas? dari kok di Ada. Lukas masih banyak kejadian. nama tafsir. Lah itu kan Keluar. kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Wah. Yahudi. Dari mana kau tahu kitab Yahudi itu? Lu jangan gila dong. Kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi itu. Nggak ada kau ini. Longor kau ini. PL itu kitabnya Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa sah, tanpa legalitas. Nggak Lah, paham kau rupanya. PL itu kitabnya agama Yahudi yang kalian ambil terjemahannya untuk melengkapi kitab kalian yang kalian itu terima dari orang-orang Barat, di mana kitab PB itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Itu loh. Masih bingung juga dengan kitab Anda sendiri. PL itu kitabnya Yahudi yang diambil secara tidak sah. Sedangkan PB itu adalah surat kabar yang dikumpulkan isinya oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tidak ada yang tahu siapa yang menuliskan, siapa yang mengumpulkan itu kitab Anda. Gitu, Bung. jadi kenapa Quran itu ditafsir? Berarti kurang jelas kah perkataannya itu? Al-Quran itu firman Allah, maka harus ada pakar yang menjelaskan. Tidak sama seperti kitab Anda, itu perkataan manusia. Perkataan manusia tidak perlu penjelasan, karena itu perkataan manusia, standar manusia. Tapi kalau pencipta langit dan bumi, kalau pencipta langit dan bumi yang berfirman, itu syarat dengan ilmu, di mana ilmunya harus dijelaskan oleh pakarnya, yaitu Nabi yang diutus. Ini banyak loh, ada tafsir Bil Matsur ini, riwayat ini, kok ditafsir coba? Mas Itu beda lagi tuh kalau ilmu Bedanya tafsir. Ya beda lah, namanya tafsir para ulama. Mereka mentafsirkan kandungan dari ayat itu berdasarkan disiplin ilmu yang mereka punya. Iya, Gitu. kenapa ditafsir? Loh, kenapa ditafsir? Berarti kita kurang paham kan? Kita kurang paham kan? fakta ini. Bener Kok nggak? kurang paham? Gini, Bung. Ilmu Tuhan itu tidak sama seperti ilmu manusia. Berarti Maka kan nggak paham kan? Intinya nggak paham kan? nggak ada yang paham kalau tidak ditafsirkan oleh para ulama. Gini, Quran itu Parah turunnya dari kau ini. siapa? Turun dari siapa? Siapa yang Turun turunkan? dari Allah Ke ke Nabi Muhammad. yang nulis siapa?
konteks. sahabat Nabi Muhammad. Nah, udah sahabat yang nulis kenapa ditafsir lagi? Berarti kan kurang paham kalian. Kan yang ditulis firman Allah, bukan kandungan dari ayat suci Quran itu yang dituliskan, dompala. Itu Kau yang nggak tafsir. jelas. Kau paham nggak Apa yang tafsir? tidak jelas? Kenapa ditafsir? Loh, ditafsir supaya manusia tahu. Berarti kau nggak tahu lah berarti intinya. Firman Tuhan itu yang Nabi yang dikasih penjelasan, Nabi yang dikasih ilham. Berarti nggak tahu lah kau berarti kan awalnya nggak tahu kan? Kau nggak tahu isinya kan? lah. Ya, nggak Makanya tahu kita lah. belajar. Kamu nggak paham rupanya ya? Nggak Itu ngerti tafsir, kau rupanya ya? namanya tafsir nggak ada bang. Seperti tafsir mimpi. Abang tahu nggak tafsir mimpi? Ya itu beda, itu tafsir mimpi beda dengan tafsir ayat suci Quran. Yalah, gila kau ini, udah kau sampah kau, bodoh, tolol, dungu, botol. Udah dijelaskan, yang berhak menjelaskan firman Allah itu adalah wakil Allah. Wakil Allah inilah yang kemudian yang menjelaskan. In huwa illa wahyu yuha. Dialah yang kemudian menjelaskan, dan penjelasannya itu adalah ilham dari apa yang diwahyukan oleh Allah. Blow on, nggak ngerti apa-apa masuk ke ranah itu ketinggian. Dijelaskan pun percuma. Iya, betul. Halo, selamat Jumpa malam. lagi nih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte mana Jumpa abang ini? jumpa lagi nih Bang Juma. Dari sekte mana abang? Ya, lanjut. Apa sih orang gila ini ditanya apa, ngomong sendiri. Gila lu ya. Ngomong sendiri entah apa lah. Zuma lagi. Ngapain kau naik ke sini, tuyul? Blow on. Kok sangi idiot semua ini. Gara-gara kelambu tadi sore kayaknya ini. Kok pada idiot? Halo, selamat malam. Nah, ini lagi. Kristen dari mana abang? Islam. Kan ini dibilang yang naik Kristen. Kecuali Anda sudah dibaptis atau udah Sorry bang. aneh ya, nggak ngerti bahasa rupanya. Selamat Malam dari Juma. Katolik Protestan. Saya Protestan, Bang Juma. Oke, silakan buka kameranya. Kita diskusi Bisa pelan-pelan. dibantu dari sana? Boleh, silakan. Iya, Bang Juma. Itu maksud judulnya belum pasti selamat, itu maksudnya gimana, Bang Juma? Tertuju buat kita, orang Nasrani. Ya kan orang Kristen nggak ada jaminan selamat. Itu masalahnya. Siapa yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada jaminan selamat, Bang? Saya baca Bible, Ibu, dan saya tidak pernah menemukan ada Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada Kristen. Jaminan keselamatan itu buat orang yang percaya dengan Yesus, Bang. Ya, yang percaya, oke. Sekarang Kristen ini justru adalah kumpulan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kenapa Bang Juma bisa berkata bahwa kumpulan orang Kristen itu tidak percaya dengan Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Terus Abang Juma akan mengatakan bahwa kita bukan keturunan orang Israel? Emang Anda orang Israel? Bukan? Ya iya, makanya aku bilang ketika Yesus mengatakan aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Apakah Anda percaya ucapan Yesus itu? Percaya? Ya sudah. Berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Enggak, Untuk- begini Bang Juma. Berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Ya sudah. Terus mana jaminannya untuk Kristen, ada enggak? Begini Bang Zuma, itu Ya kan gimana Ibu?
itu kan pengajaran Tuhan Yesus ya, tetapi kan akhirnya agama Kristen itu kan tersebar mulai dari Paulus kan, yang Nah, disebar beda di itu. di luar untuk kaum Israel. Ya, Paulus untuk Kristen, Yesus untuk Israel. Kan yang saya tanya, Tetapi ada gini nggak? Bang Juma, enggak, dasar dari pelajaran dasar dari adanya agama Kristen itu kan dari Yesus. di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Tidak ada ajaran agama Kristen yang menunjukkan bahwa Yesus itu menunjukkan agama Kristen, tidak, tetapi agama Kristen itu terbentuk dari dasar perilaku dan pengajaran Yesus. Oh, berarti Kristen bikin sendiri. Kristen bikin sendiri berarti. Yesus tidak mengajarkan itu. Berarti Kristen ini gimana? Tapi gini, agama Kristen itu terbentuk memang pendirinya dengan dasar dari pengajaran Yesus. Iya, kalau itu dasar pijakannya artinya Kristen ini adalah sekte di luar ajaran Yesus, yaitu sekte yang mengambil ajaran Yesus menurut pemberitaan orang-orang tentang Yesus, sedangkan Yesus sendiri adalah guru untuk Bani Israel, kan begitu. Iya, karena memang kan Yesus itu kan memang dia berasal dari memang Bani Israel, betul. Tetapi ajaran dasar dari Kristen itu diambil dari pengajaran Kristus. Aduh, Iya, ambil-ambil sendiri tanpa legalitas. Karena Yesus mengajar hanya kaumnya saja. Tidak pernah Yesus mengajar kaum di luar kaumnya. Dan tidak pernah Yesus mengatakan aku diutus untuk bangsa di luar Bani Israel. Artinya Kristen ini sibuk. Dengan kata lain, serigala yang nyamar domba. Kan gitu, Ibu. tidak. Karena dasar begini, dasar dari pelajaran agama Kristen itu memang tidak ada Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu menunjuk agama Kristen, tidak, tetapi dasar dari orang Kristen itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan pengajaran Yesus. Nah, Yesus sendiri mengajarkan apa, Ibu? Apa yang Yesus Banyak yang ajarkan? diajarkan di Alkitab, Apa? banyak yang diajarkan di Alkitab. Ada nggak ajaran Yesus? Pasti. Itu aja terus andalan. Ada nggak ajaran Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Ada nggak? Nah, ini tadi pertanyaan yang sama dari Ustadz Yusuf ke saya, sama pernah menanyakan itu. Ya kan, Ada ibu nggak yang ajaran? ibu yang membawa diri Ya. untuk ditanya dengan pertanyaan itu, karena ibu memfitnah Yesus telah mengajarkan tentang kekristenan yang menjadi pokok dasar berdirinya Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah di hari Minggu? Itu dulu. Memang kalau secara jelas tertulis di Alkitab, ada tertulis secara harfiah jelas ya, beribadah ke gereja hari Minggu, memang tidak ada. Ya nggak ada. Yesus sendiri oleh Tuhannya diperintahkan Yesus untuk beribadah hari apa? Yesusnya sendiri hari apa? Tidak ada, Murid-muridnya. cuma mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat dong. Hari Sabat. Yesus diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Tidak menguduskan hari Minggu. Berarti dari sini aja ketahuan bahwa Kristen ini adalah serigala yang menyamar domba. Bukan Ya, murid enggak. Yesus. Tidak begitu, Ngaku-ngaku. Bang Juma. Loh, kok nggak begitu, Ibu? Begini Bang Juma, jangan dasar dari kitab agama Islam, agama Nasrani itu kan memang menceritakan yang berbeda memang, kayak contohnya antara kelahiran Yesus menurut Islam versinya, katanya kalau Nabi Isa jangan- lahir di bawah. Nggak, Jangan maksudnya bawa Islam. Jangan bawa Islam. Bawa Yesus aja dengan Kristen gak nyambung. Ngapain bawa Islam lagi? Yesus dengan Kristen aja gak nyambung. Ini loh Ustadz, maksud saya itu jangan pandangan keyakinan kita. Itu yang kita yakini ya dari sudut pandang kita. Nah, Jangan Yesus sendiri sudut pandangnya apa? Hari Minggu apa hari Sabtu? Memang dia berkata hari Sabat. Ya udah, berarti antara ibu aja dengan Yesus sudah bertentangan, kan begitu.
itu kayak gereja apa ya yang memang banyak menggunakan kayak masalahnya dalam masalah makanan banyak pantangan, juga dia beribadah dalam hari Sabat. Itu memang ada orang Kristen yang seperti itu. Iya, itu setelah mereka kecewa dengan sekte-sekte seniornya. Kok berbeda dengan ajaran Yesus dengan sekte ini? Akhirnya mereka membentuk diri untuk mencoba mengikuti kemudian ajaran Yesus, ajaran Torah. Tapi ya sama doang. Lagi-lagi Yesus juga yang didudukkan menjadi Tuhan di situ. Padahal Yesus sebagai guru, sebagai rabi, menanamkan keyakinan, kepercayaan, ajaran kepada kaumnya. Yang disembah itu cuma satu doang, yaitu yang ada di langit, bukan Yesus. Gitu. Yesus itu lahir sebagai utusan Allah. Ya memang sebagai utusan dia mengajarkan menyembah Tapi bukan kepada sebagai Allah. nabi loh. Dia bukan sebagai nabi, tapi dia sebagai Tuhan. Dia bukan nabi. Bukan. Di Dia- mana dia ada- di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai Tuhan. kepada Bapa tanpa Tuhan. melalui aku. Tuhan bukan jalan yang saya tanya. Bukan mengatakan dia itu datang bukan nabi, tapi dia datang sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Kalau masalah ayat sih ya Bang Zuma, saya mungkin tidak Memang nggak sepandai ada. yang paham Memang masalah nggak kitab ada, ini. Ibu. Tapi pengajaran kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia, Ya, itu menjelma ajaran menjadi manusia. Itu ajaran siapa yang kayak gitu-gitu? Ajaran Yesus. Ajaran kami. Itulah tadi Ibu saya katakan Iya. Kristen ini adalah agama yang bingung membentuk diri sendiri, bikin keyakinan sendiri, aturan sendiri, dan mengambil Yesus sebagai tokohnya di situ, tetapi Yesus sendiri tidak kenal Kristen ini. Gitu. Iya, saya paham yang dimaksud Bang Zuma karena saya sering mengikuti lab Bang Zuma. Iya. Saya paham maksudnya. Iya, tetapi begini Bang Zuma, Kristen itu memang tidak tertulis ada ayat yang menyebutkan bahwa agama Kristen itu punya Yesus enggak, tetapi dasar dari pengajaran orang Kristen, terutama Injil itu mengacu pada segala perkataan Tuhan Yesus begitu. Nah, artinya serigalanya Atas tergenapi ajarannya bukan? juga. Tergenapi dong. Gimana? Tergenapi dong serigalanya. Ya enggak lah, enggak. Kristen ini bukan Yahudi, bukan murid Iya. Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus, mengaku murid Yesus, berarti domba palsu. Enggak, begini Bang Zuma. Sejak kapan? Gimana? Paulus dia kan bertemu dengan Tuhan Yesus kan, terus dia menjadi buta dan akhirnya dia sadar dan dia melakukan pengajaran penyebaran Injil di luar Dari mana? Dari mana Ibu tahu kalau yang datang ke Paulus itu Yesus? Siapa yang ngajarin? Dari kitab yang dia tulis kan, dia nulis di Tesalonika di mana saya nggak pernah baca, tapi kan ada. Iya tahu. Sekarang Ibu mengatakan Yesus yang datang kepada Paulus. Dari mana Ibu tahu kalau itu Yesus? Ya, saya kan baca di cerita yang Paulus ceritakan di kitab pengajarannya selain Tesalonika apa Efesus ya, saya nggak begitu paham, tetapi saya pernah baca itu. Ya artinya Ibu percaya kepada Paulus bahwa yang datang adalah Yesus. Nah sekarang Yesus ada nggak mengajarkan ketika dia ngajar bahwa dia akan datang kepada Paulus memberikan 13 buku lagi. Padahal Yesus sudah mengatakan ketika dia penginjilan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Segala firman sudah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Loh kok tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus memberikan firman kepada dia? Sejak kapan Yesus memberikan firman kepada Paulus? Paulus ngaku-ngaku Tidak sendiri. memberikan firman. Begini Bang Zuma, karena Mbak tidak memberikan firman karena kehadiran Paulus itu sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, berarti 13 buku ini dari mana? Karangannya ini dari mana? Ya, kalau ditanya itu saya nggak tahu ya, tetapi Nah, gini loh Bang itu. Zuma.
Itu dia. Kalau saya ditanya semendetail itu, mungkin saya bisa dikatakan bukan seorang yang bisa membantah argumen Bang Zuma ya, karena saya bukan orang yang paham. Tetapi kan maksudnya gini, kan ada apologet Kristen ya, mungkin ibaratnya selevel dengan Bang Zuma, tetapi saya hanya tahu dasarnya dari membaca perjalanan Paulus, bagaimana dia itu akhirnya menjadi seorang yang taat, begitu. Taat kepada siapa? Taat kepada Yesus, karena dia kan ditemui Yesus berkatakan, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku? Gimana bisa ditahu kalau itu Yesus, sedangkan ajaran makhluk itu berbeda dengan ajaran Yesus yang asli? Gimana bisa? Kok bisa dikatakan itu Yesus, sedangkan yang asli ketika penginjilan ajarannya beda? Kenapa bisa dikatakan itu Yesus? Karena mengaku Yesus, bukan? Dan itu informasinya hanya dari Paulus dan Lukas, bukan? Tetapi Yesus yang asli, pernah nggak dia menyebut nama Paulus ini ketika dia penginjilan? Apalagi Tidak 13 ada. kitabnya. Nah, tidak ada. Berarti yang datang Tidak kepada ada. Paulus Begini, bukan enggak. Yesus. Gitu, Ibu. Begini, Bang Zuma, karena pada waktu itu kan Paulus itu kan yang ada kan cuma 12 murid, dan dia tahu Paulus bertemu Yesus itu kan sudah Yesus naik ke surga. Nah, itulah bukan Yesus. Bukan melihat berbicara langsung, tidak. Nah, itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi makhluk asing mengaku Yesus. Makanya jaminan keselamatan untuk Kristen dari Yesus itu nggak ada. Tapi kalau dari Paulus ada. Lagi-lagi membawa nama Yesus. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan selamat. Itu kata siapa? Kata Paulus. Ada nggak kata Yesus begitu? Nggak ada kata Yesus. Barang siapa yang mengenal aku sebagai utusan Tuhan, maka memperoleh hidup kekal. Yohanes 17 nomor 3. Tapi kalau Paulus beda lagi. Barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka selamat. Loh, kok berbeda dengan Yesus? Yesus mengatakan, barang siapa yang mengenal aku sebagai utusan Tuhan, maka memperoleh hidup kekal. Bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Paulus beda. Bukti bahwa yang datang kepadanya itu adalah iblis yang memakai nama Yesus, karena hanya iblis yang ingin dituhankan selain dari Tuhan. Begitu, Ibu. Jadi selama ini Ibu Iya sih, mungkin Bang Zuma lebih pintar tahu ya. Tetapi kalau menurut saya, dengan kesaksian yang saya baca, saya sebagai orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan menemui Paulus dan mengatakan, dan akhirnya Paulus berubah menjadi seorang penyebar agama. Dia menyebarkan agama kemana-mana. agama apa? Apakah agamanya Yesus? Kristen? Ya kan itu bukan. Agama Tuhan Yesus itu kan Yahudi. Nah, berarti ini bukan, andaikan saja Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan mengajarkan agama Yahudi. Karena Yesusnya Yahudi. Yesus bukan Kristen. Yesus Yahudi. Iya, memang Tuhan Yesus itu memang menyebarkan dari suku Yahudi. Nah, Tapi kan ajarannya juga. Enggak. Tadi kan kok muter-muter ya, Bang Sumayo. Yang pasti itu kan memang Paulus, memang dia yang menyebarkan agama Kristen, tetapi hanya penyebar, bukan pendiri. Karena kalau pendiri itu ajaran dari agama Kristen berdasarkan pengajaran Yesus. Cuma Di itu aja. mana? Di mana Yesus mengajarkan itu? Kekristenan itu Yesus ajarkan di mana? Kapan? Kalau dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa agama dari Tuhan Yesus itu adalah agama Kristen, memang tidak ada. Tidak Nah, ya ada. udah. Berarti itu klaim sepihak kan? Ya, enggak, Yesus. tetapi kan kan Yesus. Tetapi Yesus. dasar dari ajaran orang Kristen itu kan dari perkataan Tuhan Yesus yang diambil. Perkataan Lewat Tuhan. murid-muridnya juga kan yang menjadi saksi.
perkataan yang datang kepada Paulus yang dikira Yesus. Yesusnya mengajarkan tak ada sedikit pun bersentuhan dengan ajaran Kristen. Yesus ajarannya berbeda. Yesus mengajarkan muridnya ibadah Sabtu, mengajarkan muridnya jangan makan babi, harus bersunat, harus bersabat, harus satu Tuhan, nyembahnya kepada Elohim yang ada di langit. Kan Bang Juma, itu kan Paulus memang ada pengajaran Yahudi yang seperti itu, memang harus bersunat, tidak boleh makan babi, yang berkuku kan begitu. Tetapi kan akhirnya tergenapi dengan perjanjian baru. Ya, itulah. Mengatakan apa yang dipermasalahkan itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulut, kan? Tapi itu kan tidak membahas babi, Bu. Itu bukan masalah babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan. Masalahnya sederhana kok. Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepadaku, kamu akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Nah sekarang pekerjaan Yesus ada nggak ke gereja? Nggak ada. Ada nggak makan babi? Nggak ada. Ada nggak tidak sunat? Nggak ada. Ada nggak nyembah tiga pribadi Tuhan? Nggak ada. Ada nggak menyembah anak Maria? Nggak ada. Semua yang menjadi praktek ritual Kristen itu tidak pernah Yesus ajarkan. Tapi orang Kristen selalu mengatakan, kami ini pengikut Yesus. Lah serigala dong, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Anda seperti itu. Iya, mengatakan pengikut Kristus karena memang dasarnya kitab kami yang sudah diulang-ulang dari tadi Bang Juma, bahwa kitab kita itu berdasarkan pengajaran Yesus. Tapi Yesus tidak mengenal kitab itu. Orang hanya mengumpulkan cerita-cerita tentang dirinya. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan kitab itu. Yesus mengajarkan dirinya sebagai guru untuk orang Yahudi, supaya orang Yahudi menjalankan hukum Taurat, bukan menjalankan surat-surat Paulus. Gitu. Karena Paulus itu dia kan menyebarkan, jadi di luar konteks, dia keluar dari suku Yahudi kan. Jadi dia kan ada pelajaran yang menghapus adanya kitab Taurat kan. Nah, kenapa dihapus kalau dia utusan Tuhan? Karena mungkin untuk lebih mempermudah juga. Itulah sesatnya. Supaya orang Roma dan orang Yunani bisa menjadi pengikutnya, karena orang Roma Yunani itu tidak suka sunat dan orang Roma Yunani itu suka makan babi. Makanya dia mengajarkan agamanya dengan pola itu. Coba Paulus mengajarkan Taurat kepada Roma Yunani, mau nggak dia? Orang Roma ini ikut jadi pengikutnya? Ya nggak mau lah. Bentar Bang Zumbo, ini kok kayak gini, coba saya tak turun nanti tak naik lagi, bentar. Sebentar. Iya. Iya. Ini mah tinggal berapa persen HP saya, sebentar. Baik, Bentar, Ibu, ya. baik. Iya. Bentar. Coba nggak bisa ya. Coba saya diturunkan dulu Bang Zuma. Ini Baik nggak Ibu, baik. bisa. Naik lagi ya Bu ya. Tapi kalau naik sudah pakai hijab Bu, pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab, pakai songkok. Pakai songkok sekalian. Atau pakai cadar kelambu. Kalau ibu ini pakai cadar kelambu cocok banget deh. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan non-muslim. Halo, selamat siang. Selamat malam. Siang, Bang. Dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bang Juma. Iya, selamat malam, Abang. Ya, Iya, kita di mana Bang? kita di sini. Kampung mana? Ganggu aja terus, sampainya bisul bibir.
Ros. Makasih. Halo, selamat siang. Halo, selamat malam. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak orang blow on. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Katolik Protestan. Ini Bang, mau nyampai aja. Semoga Bang Zuma sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Amin. Makasih, Bang. Ya udah Bang, saya turun. Siap. Assalamualaikum my brother. I'm down spoken. Helicopter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Only Kalau yang kayak gitu wajar. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Naik sampai 100 kali pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa bahasa Indonesia udah dipilih yang naik Kristen aja, terus naik dia, benar-benar lah. Entah di mana sekolahnya. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Zuma. Ya, salam kenal juga. Halo saudara Ishak Palia. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Sehat. Sehat selalu Bang Juma. Sehat, alhamdulillah. Abang sehat juga. Ya, makasih. Halo. Halo saudara Sarjana Pengabdian. Selamat malam. Iya. Malam-malam. Malam juga, Bang. Katolik Protestan, Abang. Protestan aku. Oke. Mantap. Gelap Abang ya? Iya, lagi di kamar. Oh, nggak ada lampu di kamar Abang. Ada sih. Pisang lah. Oke. Iya, Bang. Atau gimana ini? Gimana Bang Juma, sehat? Gimana, Bang? Gimana sehat di sana? Gimana sehat di sana? Sehat-sehat, alhamdulillah, sehat. Abang sehat kan? Sehat. Sehat. Apa diskusi apa kita nih? Iya. Aku nih iseng sebenarnya. Kita nih. Malah depan gitu. Terkait dengan ini, Bang. Keselamatan yang belum pasti gitu temanya. Gitu ya. Sebenarnya gini, saya tuh Kristen. Iya. Iya. Tapi saya tuh kalau Kristen itu saya cuma saya memilih memang ajaran Kristus aja sih. Saya gereja juga enggak jarang lah. Iya, Bang, iya, Bang. Tapi saya panggil Kristus. Gimana, Bang? Tapi saya panggil Kristus. Tapi saya ngikutin ajaran Kristus Yesus itu. Ajaran Yesus. Berarti ajaran Paulus lah ya, Bang ya? Saya gini ya, saya tuh baca Alkitab juga ya. Nggak pernah sih zaman sekolah minggu aja. Saya nggak tahu sama masalah Paulus. Apa saya nggak tahu. Iya. Oke. Jadi gimana mau diskusi kita kalau Abang nggak tahu? Iya juga sih. Udah turun aja. Ya, makasih Abang. Siap ya. Siap, makasih Abang, makasih. Kita
Kita cari teman-teman kita Kristen yang sebisa mungkin jangan kena bully, tapi ya menguasai Bible supaya ada edukasi. Kasihan kalau nggak paham Bible kayak ibu tadi tuh, pengen nangis aku dengarnya dia ini bernarasi, tapi gimana lagi kan nggak ada oten daripada dia naik Muslim kan gitu. Ibu itu aja ngomong sama aku dia pegang kepala, berarti dia lagi sakit kepala ya kan ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Salah tekan. Silakan non-muslim ajukan permintaan, saudara kami yang muslim dibatalin permintaannya. Silakan. Halo. Halo. Iya. Nah, Semangat malam. selamat malam. Kau mau apa? Kau dari Kristen ah? Gimana? Kok kau ngomong-ngomong yang tahu-tahu kena, jangan kau bully-bully orang yang nggak ngerti. Iya, makanya saya minta yang paham Kristen yang naik, Bang. Ya udah kau ngomong tentang apa? Masalahnya abang juga nggak ngerti juga Kristen. Bacot kali kau aduh. Saya cari yang berilmu, bosku. Kayak ini nih, ilmu nih. Belum sehat. Belum sehat kau. Belum sehat kau rupanya. Belum. Oh, gimana? Kapan sehatnya? Tunggu ya. Halo, selamat malam, Saudara Risma Yanti Sihombing. Juma botolnya kau Juma. Kok gitu kali? Ngobrol dulu kita baik-baik. Iyalah. BBmu aja kau nggak tahu sentimeter. So mau tahu kau isi Alkitab kau, Bu. Saya 95 sentimeter. buka kamera, Bu, kita diskusi, Bu. Gak usah pala buka kamera. Jangan kau putar balikan isi Alkitab. Tahu kau? Nggak ada ku putar balikkan, otak ibu yang terputar. Otak kau yang otak dogol. Belajar dulu kau bagus. Pelajari dulu Al-Quranmu, baru ke Alkitab, tahu? Baru belajar dulu kau. BBmu berapa? Panjangmu berapa? Tinggimu berapa? Itu aja belum tahu kau. BBmu 95 cm. Tahu, baru pelajari apa yang mau kau pelajari. BBmu itu berapa? Jambi ibu kotanya pun nggak tahu kau Jambi ibu kotanya apa. Malu dong. Iya, yang penting saya menguasai Bible. Biarlah saya nggak ada kau kuasai itu, kau putar balikan nih, nggak ada kau kuasai. Yang putar penting balikan belum nggak ada tahu kau isi pendeta Alkitab, jangan susah tahu. yang bisa mengimbangi keilmuan saya terhadap Bible, itu aja sih. Utut. Ilmu apa yang Belum kau pelajari ada. dari Alkitab? Belum ada pendeta, pastor, lulusan Nggak teologi ada yang yang bisa nggak mau melawan menguatkan kau. Bible. Pendeta nggak mau melawan kau karena Menangis ku buat, menangis nggak ada ku buat. pernah nangis kau yang nangis. Nangis yang semuanya nangis. ku buat. Belum ada yang bisa hadapi saya, belum. Kau yang menangis, tahu kau Juma. Tapi kalau tentang hitung-hitung saya ngalah. Tapi kalau mengenai Bible, itulah saya pakarnya di situ. Wah, keren kali. Alkitab Nggak kau ada kembalikan satupun. yang isinya nggak itu kau bilang nggak ada kau ada hafal isi satupun. Alkitab, tahu? Gak ada satupun orang Kristen yang mampu hadapi saya bahasan Bukan tentang nggak ada, malas Bible. karena nggak ada Ada. logikamu.
Belajar cuman dulu kau, marah-marah. tamat SD pun kau kurasa, tamat pun kau sekolah Marah-marah. di bangku belakang. Cuman marah, merepet. Nah, itu aja kemampuan Kristen kalau hadapi aku. Enggak, kalian Nggak lah. mau sekali. Yang tukang Tidak demo. mau sekali menghadapi kemudian saya dialog tentang Bible itu. Paling Tukang ditakut. demo. Saya itu seperti malaikat maut bagi orang-orang malaikat Kristen ini. maut, malaikat maut lah. Paling Itu ditakuti kalau imanmu bahasa itulah Bible. iman, jangan kau utaati Paling ditakuti, iman orang. paling disegani, ujung-ujungnya curhat, ujung-ujungnya jangan kau bahas agamaku, jangan kau bahas Bibelku, Jangan nangis kau di situ, Zuma. Jangan kau nangis kau di situ, Zuma. Gak ada yang berani hadapi saya itu, Isi, gak ada. isi Alkitabmu aja kau nggak, isi Quranmu aja kau Gak nggak tahu. ngerti, gak ada. Taunya kau membaca, artinya nggak tahu. Kalau Membaca naik itu doang paling kau gitu. tahu. Tidak ada, nggak ada satupun yang bisa hadapi saya kalau bahasan Bible itu nggak ada. Pantas lah, Mencret gimana semua kau? kebuan. Muncung, congor. Mencret, apalagi kalau kayak gini, aduh, pemahamannya nihil banget. Bertahan di Kristen itu karena di Kristen itu segala-galanya halal, nggak ada haram. Itu aja sih yang membuat orang Kristen itu bertahan di agamanya. Apa coba? Tuhan palsu, kitab palsu, surganya palsu, rasulnya palsu. Nggak ada. Orang Kristen bertahan karena enak di Kristen, nggak ada haram, semua halal di Kristen, makanya mereka bertahan. Gitu. Begitu ya. Oh iya dong. Tuhannya palsu, kitabnya palsu. Kata siapa? Apa? Nggak ada yang asli di Kristen itu. Fakta yang membuktikan. PL terjemahan kitabnya agama Yahudi. PB surat kabar yang dikumpulkan dianggap sebagai firman Tuhan. Digabung menjadi satu. Lalu dibilang firman Tuhan dari Hong Kong. Kenapa banyak yang masuk Kristen, terima Yesus Karena sebagai Tuhan dan mereka Juru Selamat ya? Karena Kenapa ya? kan tadi udah aku bilang. Kan udah aku bilang tadi, orang menjadi Kristen itu karena ingin bebas, tidak ingin diatur oleh Tuhan, makanya masuk Kristen. Contohnya, tolong tunjukkan kalau ada di Kristen firman Tuhan untuk Kristen. Enggak, contohnya. Ya itulah contohnya. Contohnya orang masuk Kristen itu dia bebas. Tuhan pencipta Apa? langit dan bumi tidak pernah memberikan aturan main kepada Kristen. Nggak nyambung. Itulah contohnya. Saya tanya Kok gak nyambung? orang- Kok gak nyambung? Sekarang Ini, bro, sekarang kan tolong tunjukkan, di mana di kitab Anda penulis Bible itu menulis karena mendapatkan firman dari Tuhannya Yahudi. Coba. Cuma saya belum menemukan contohnya orang Kristen, orang masuk Kristen supaya dia bebas, itu contohnya apa? Nah, sekarang kalau tidak mau bebas, berarti dia diatur dijawab. oleh. Iya, Bro, juga ini saya belum jawab. jawab saya. Ini saya jawab. Ini saya jawab. Apa? Ini saya jawab. Ini saya jawab. Silakan. Silakan. Di Kristen itu nggak ada firman Tuhan. Makanya kalau ada yang masuk ke Kita Kristen, kan lari ke firman Tuhan. Contohnya, contoh orang Hei. masuk Kristen supaya dia bebas, itu apa? karena di situ contohnya? nggak ada aturan Tuhan, makanya dia masuk Kristen. Di mana? Contohnya, kasih contoh dong. Nih, kok nggak ngerti dia? Belum ada contohnya. Di Misalnya- Kristen misalnya begini, ini, misalnya begini. Di Kristen ini, dengar, di Kristen ini tidak ada firman Tuhan. Ya, Bro Juma bisa nggak memahami begini? Misalnya si Fulan. Makanya masuk di Kristen karena di situ nggak ada aturan Tuhan. Contohnya begini, yang saya maksudnya begini. Iya. Contohnya si Fulan masuk Kristen. Nggak paham dia. Nggak paham Supaya dia. dia bebas, itu apa ya tindakan yang dilakukannya? Contoh si Fulan masuk Kristen agar dia bebas, itu apa? Itu belum. Apa? Bebas kalau masuk Kristen itu nggak ada firman Tuhan lagi. Kok sekarang Oh, kok iya jadi dong. bencong? Kok iya dong? Iya, bro. Kenapa kok berubah jadi bencong kau? Antum memberikan Mulai kambuh, idiot. Sekarang kalau ada orang mau masuk Kristen, ada nggak Tuhannya Yahudi berfirman ke Lukas, berfirman ke Yohanes, ada nggak? Berfirman ke Paulus, ada nggak? Ya nggak ada loh.
Gimana sih lu? Mana ada firman Tuhan? Orang masuk Kristen itu misalnya nih, masuk ke gereja hari Minggu, ada firman Tuhan yang merintahkan itu nggak? Nggak ada. Apalagi tidak bersunat, ada nggak Tuhan mengatur itu? Nggak ada. Sujud dalam beribadah, ada nggak Tuhan memerintahkan? Nggak ada. Makan babi, ada nggak mengatur Tuhan mengatur? Nggak. Yang mau diatur itu ya masuk ke Islam. Nenggelis, ITG. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Hai, malam juga. Ya. Katolik, Protestan? Saya Kristen lah. Oke, Abang. Silakan buka kameranya, silakan. Tapi izin Bang, sebelum saya kasih nyala kamera, sebenarnya saya bertanya sama Abang dulu. Abang kenapa harus pakai masker kalau saat memberitakan tentang ajaran agamanya Abang? Iya, saya pakai masker untuk menghargai sahabat-sahabat saya yang Kristen. Menghargai Bang. Saya bertanya dulu, Abang Sudah, di agama Muslim perannya sebagai apa Bang? Sebagai Muslim, saya sebagai Muslim. Muslim itu perannya. Maksud saya gini Bang, apakah Abang umat untuk agama Islam atau maksudnya kayak ustadz atau haji atau apa kayak gitu? Bukan, Saya bukan. bertanya. Saya hanya umat Muslim, di mana setiap umat Islam itu diwajibkan untuk menyeru kepada kebenaran. Oh ya. Itu. Izin ya Bang, maunya gini Bang, karena satu sisi Bisa buka Abang bilang, kamera Abang- sebelum diturunkan? Abang menghargai kami umat. Silakan buka kamera kalau mau lanjut, Abang. Silakan. Kalau mau lanjut, silakan buka kamera. Tapi kalau tidak, silakan di bawah. Tap-tap layar. Hubungi pendeta, hubungi pastor untuk hadapi Bang Suma diskusi. Kalau hanya mau naik curhat, ya bukan di sini tempatnya. Itu abangku. Ya, saya ingin yang memiliki keilmuan lah. Kalau cuma mau curhat aja, jangan di sini. Saya pakai masker itu karena menghargai teman-teman saya yang Kristen. Karena pasti setiap saya berbicara data yang akan membuat hati kalian tergores. Karena saya berdata dalam menjabarkan satu materi. Saya tidak asumsi. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari gereja mana Bang? Ya Bang, aku Islam Bang. Alhamdulillah. Sempat-sempatnya bangku ini. Sempat-sempatnya ya Bang ya. Orang kenapa kegatalan juga gitu loh. Merasa Kristen juga apa? Aduh, naik lagi Kristen. Aku juga mau naik. Aku kan juga Kristen. Kenapa Anda merasa terpanggil naik? Anda merasa Kristen rupanya? Aneh aja teman-teman ini. Kan yang diundang ke atas itu Kristen. Kok sempat-sempatnya di antara Kristen yang naik muncul dia. Aku Muslim. Malam. Lu mau ngapain, Ampoleng? Selamat malam. Iya, malam Bang, malam. Gereja mana Bang ini? Saya non kafir. Non kafir Islam berarti. Iya. Iya, sama doang yang tadi. Mana abangku ini? Gabut Iya, doang. iya. Ya udah turunin. Oke, abang kawan, kasih. Diskusi sama aku itu, Bung, harus pakai ini. IQ-nya harus tinggi gitu loh. Sekarang begini, kutanya dulu samamu. Bung belum Yang jawab mana- pertanyaan saya. Yang tadi contohnya orang masuk Kristen sehingga dia bebas sebebas-bebasnya, contohnya apa? Kan begitu. Di Kristen aturan Tuhan langit dan bumi apa rupanya? Ada. Contoh, saya minta contoh, kamu malah tanya saya. Kok Anda Justru aneh? saya mau kasih Anda contoh. Nggak ada contoh di Kristen, nggak ada, sebab di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada aturan Tuhan di Kristen itu. Iya, berarti Ya Allah ya Karim. Tuduhan Bung itu adalah tuduhan yang membabi buta. Bukan, Iya bukan. dong. Sekarang begini, Bung. Di Kristen itu ada nggak perintah Tuhan?
Sebelum dijawab contoh tadi, saya tidak akan maju. Saya konsisten. Anda nggak bisa menunjukkan. Di Kristen itu udah aku bilang, sudah aku bilang, di Kristen itu nggak ada perintah Bung Juma. Tuhan di Kristen, Bung nggak Juma. ada. Bung Juma, kita belum melangkah jauh. Sekali lagi saya katakan, di Kristen itu tidak ada perintah Tuhan. Contohnya, Jadi kalau saya minta contoh, Bung. bagaimana bisa aku memberikan contoh firman Tuhan di Kristen kalau nggak ada? Kalau Toples. tuduhan Bung mengatakan tidak ada dalil, contohnya apa? Harus ada contoh dong. Kalau tidak, itu tuduhan semu. Saya harus mencontohkan apa samamu? Saya harus mencontohkan apa? Sesuai dengan tuduhan Bung. Oke, baik. Saya kasih contoh, tapi saya kasih Yahudi, bukan Kristen ya. Di Yahudi. Kristen bukan Diajarkan. Yahudi, ya. Dengar dulu. Dengar, ini contoh nih. Di Yahudi diajarkan kuduskanlah hari Sabat. Orang Kristen oleh Tuhan disuruh kuduskan hari apa? Kita ngomongnya Kristen kok lari ke Yahudi. Ini saya tanya, tuyul. Islam jelas. Innalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada umat Islam kemudian untuk melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan Jumat dan seterusnya. Nah, di Kristen dari Tuhan apa? Dari Tuhan Nah, untuk Kristen. contohnya apa? Karena Bung yang menuduh itu kepada Ini contoh, kami, ini kan? contoh kepada orang Yahudi. Apa Contoh kepada orang Yahudi. Contoh kepada orang Yahudi. Kuduskanlah hari Sabat. Yang saya tanya sama Anda, firman Tuhan untuk orang Kristen itu mana? Ada. Gak ada kan? Gak ada. Jadi di Kristen itu bebas. Mana? Coba kasih contoh. Contohnya tidak ada perintah atau apa? Contohnya mana? Kasih tunjuk. Tidak ada firman Tuhan di Kristen. Contohnya, kalau tidak ada firman Tuhan, contohnya apa? Contohnya. Tidak ada kok dicontohin, Bahlul. Tidak ada, berarti ada contohnya. Gimana sih? Justru karena tidak ada, makanya saya nggak sanggup. Kalau Bung tidak bisa menunjukkan contoh, berarti tuduhan semu. Justru karena tidak ada firman Tuhan untuk Kristen, makanya saya nggak bisa contohkan. Aneh orang ini. Kalau nggak ada contoh, aneh gini. Tuduhan Bung itu adalah tuduhan. Saya mengatakan di Kristen itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada perintah Tuhan untuk Kristen, nggak ada. Contohnya tidak ada firman Tuhannya itu contohnya. Tuhannya Yahudi tidak pernah mengutus seorang nabi pun ke Kristen. Kristen bukan Yahudi. Kristen, ku bilang Tuhannya Yahudi tidak pernah. Tuhannya Yahudi tidak ada mengutus nabi ke Kristen. Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Itu contohnya. Makanya tadi ku bilang, Bung, firman Tuhan langit dan bumi Tuhannya Yahudi tidak memberikan firman kepada Kristen. Kristen sibuk sendiri dengan Tuhannya. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen kan beda. Oke, sekarang coba. Oke, Yesus ya. Coba Anda tunjukkan kepada saya perintah Yesus tentang Kristen itu di mana tertulis? Perintah Yesus tentang Kristen itu adalah perintah bagaimana supaya ikut aku, sangkal diri. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan itu untuk Kristen? Di mana? Yesus mengajarkan kekristenan, artinya Kristen itu ikut dia. Berarti sangkal diri. Ada dalilnya, ada dalil. Yesus setiap perkataannya untuk kaumnya Bani Israel. Toples. Di mana Yesus berkata tentang orang di luar Yahudi? Yesus itu untuk orang Kristen loh. Saya ulang lagi ya. Kenapa kamu ngomong Yahudi? Saya ulang lagi. Yesus tidak pernah memerintahkan di luar Yahudi. Ada perintahnya di luar Yahudi. Ada perintah Yesus di luar Yahudi. Kenapa dia disalibkan? Ada perintah Yesus untuk di luar Yahudi? Ada? Berarti Yesus itu untuk Kristen, Tuhannya Kristen bukan Tuhan Yahudi. Saya ulang lagi. Ini saya turunkan levelnya nih. Tadi Tuhannya Yahudi, sekarang Tuhan yang Anda sembah. Yesus ngomongnya Kristen kok Yahudi. Yesus Tuhan Anda kan? Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus untuk orang di luar Yahudi. Oke, sebelum saya jawab, pertanyaan saya sederhana. Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen? Tuhannya Kristen. Kristen yang Tuhannya Kristen jangan bawa-bawa Yahudi. Jangan bawa-bawa Yahudi ya. Oke. Yesus kan Anda yang Tuhan kan. Tapi adakah Yesus? Sabar dulu. Adakah Yesus memerintahkan orang-orang di luar Yahudi? Bung, Yesus bilang kepada murid-muridnya, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Jelas. Gimana sih? Itu ucapan Yesus untuk Yahudi atau untuk non-Yahudi? Untuk Kristen dong.
Kalau Di mana untuk Yesus? Yahudi, kalau untuk Yahudi, mengapa Yahudi menyalibkan Yesus? Dengarkan saya dulu, dengar saya dulu. Mengapa Yahudi menyalibkan Yesus? Adakah Yesus berkata untuk non-Yahudi? Jelas itu ditujukan untuk Kristen pengikutnya. Saya tidak tanya itu, saya tanya adakah dong. Yesus mengajar lari ke Yahudi? di luar Yahudi? Di luar Yahudi. Kenapa lari ke Yahudi? Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Toples. Yesus diutus kepada Bani Israel yang Kristen. Kaget. Udah. Ampun, Kaget. saya orang idiot, Iya, kaget kamu. penipu. Ada lagi ditambah-tambahin. Hah? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel yang Kristen. Oh, benar-benarlah Kristen ini. Gak ada malunya. Gak ada malu mau ngarang bebas aja, bebas. Yang penting ngajak orang lain sesat, bebas. Yang penting sesat bersamanya, bebas. Yang penting orang-orang bisa sesat dibuatnya, ngarang terus. Yang penting bisa nyesatkan orang, apapun dikarangnya. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel yang Kristen. Benar-benar keturunan setan. Bukan cuman firman Tuhan dirubah, perkataan Yesus juga dirubahnya. Orang-orang Kristen ini aneh memang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Gini, Bang, aku mau nanya, Bang. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Islam aku loh, Bang. Barakallah fiik. Papi Lubis, Masya. Islam? Enggak, gini, Bang. Aku mau nanya gini, Bang. Kalau misalkan gini kan, Bang. Kan Kristen anaknya meninggal, itu masuk surga nggak, Bang? Dengar nggak, Bang, tadi, Bang? Enggak dengar. Gini kan, Bang. Idiot. Halo, selamat malam. Hai, jumpa lagi. Jumpa lagi. Tabung gas dikasih roh. Sehat, Juma sehat. Oh iya dong, sehat. Oh, bagus. Gak bocor otak ya? Yang bocor itu yang nyembah anak orang. Bukannya dia anak Maria? Melalui Maria, tapi bukan dari sel telurnya Maria. Bukan dari sel telur? Hah? Tapi kenapa dia keluar dari rahim? Roh Kudus. Kenapa dia jadi bayi? Dia dinaungi Roh Kudus, itu kekuasaan. Di mana dia keluar dari rahimnya Maria sudah berjenggot gitu? Buktinya dia itu berasal dari sel. Buktinya dia keluar jadi bayi. Kalau keluar Maria? Iya dong, lalu siapa lagi kalau bukan? Jadi Tuhan punya sperma gitu. Somplak. Maksudmu apa? Maksudmu Tuhanmu tidak bisa membuat sperma gitu. Nah, aku tanya dulu, Tuhanmu nggak bisa menciptakan sperma. Tuhanmu sperma gitu. Enggak, saya tanya dulu, Tuhanmu nggak bisa menciptakan sperma. Bisa, tapi Tuhan punya sperma namanya. Bisa. Tuhan punya sperma. Waduh, Tuhan punya sperma. Yang mana masuk di dalam otakmu yang cuman secuil itu? Dengar dulu. Yang mana yang masuk di otakmu? Tuhan Maha Pencipta menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan Maha Pencipta menciptakan dirinya jadi manusia? Yang mana masuk di otakmu? Oke, gue jelaskan ya.
Jangan, engkau gak butuh penjelasan dari orang-orang Kristen. Karena saya pastikan gak ada ilmu. Saya minta Anda jawab. Saya minta Anda jawab. Mana yang masuk di otakmu yang secuil itu? Dengar. Sabar. Tuhan yang Maha Pencipta, Maha menciptakan manusia tanpa ayah. Atau Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi manusia. Mana yang betul? Yesus nggak diciptakan. Lalu apa kalau bukan diciptakan? Mau dijelasin? Dijelaskan coba. Jangan turunin saya sayangnya ya. Enggak, tapi ya dengarkan. Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Berarti Yesus turun dari langit berupa daging ya. Makanya kalau nggak ngerti tanya sama saya jelaskan sama Anda. Kan tidak diciptakan. Ya. Berarti dalam rahim Maria itu sudah ada dari sejak belum dunia diciptakan, Yesus sudah ada di dalam. Ngaco. Kan tidak diciptakan. Berarti kemanusiaan Yesus ini, tunggu. Kalau dia kalau nggak ngerti kau diam, ku jelasin. Kalau dia tidak diciptakan, kau nggak ngerti, ku jelaskan samamu. Ku kasih tahu, kalau kau biarkan saya 20 menit saya di tempat ini, mindset kau sama saya. Pasti, ku jamin kau mindset sama saya. Ku jelaskan. Kalau kau nggak ngerti, kau diam. Ku jelaskan. Boleh aku jelaskan? Kalau dia tidak diciptakan, berarti manusia, dagingnya Yesus ini, itu dari langit jatuh ke bawah. Masuk lewat mulut atau masuk dari bawah masuk ke perut? Kau ngomong, aku ketawain lagi kau. Kau bisa diam nggak? Enggak. Saya kasih kamu itu kisi-kisi untuk kau jelaskan sama aku. Oke, silakan. Tolong buktikan daging Yesus itu bukan ciptaan. Ya, silakan. Penontonmu udah gak kuat sama saya. Kenapa tuh? Suruh turun tuh. Karena gurunya hari ini bikin babak belur hari ini. Tolong buktikan daging Yesus itu. Tolong buktikan daging Yesus itu bukan ciptaan. Silakan. Kau jelaskan. Kau diam ya. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan aku datang dari Bapa. Pahami dulu, itu ayat firman Tuhan ya. Artinya adalah Roh Tuhan, dia menyatakan diri dalam daging. Saya tanya daging. Kau takut ku ngomong, kau diam. Saya tanya dagingnya itu. Kau babak belur, ku kasih tahu. Dagingnya itu, dengar. Jangan bicara sendiri. Dagingnya itu hal baru atau bukan? Dengar baik-baik ya, ku ngomong ya. Kalau kau bilang dia manusia itu yang pertama dibentuk dari debu dan tanah. Itu yang pertama. Saya ulang, saya nggak perlu ke situ. Saya tanya dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus itu hal baru. Lihat teman-teman ya, kalau dia turunin saya, dia ini nggak ada isinya, aku kasih tahu. Dagingnya Yesus itu hal baru. Ya, biar belajar yang benar. Hal yang saya pertanyakan sini, Anda mengatakan Yesus itu dagingnya tidak diciptakan. Pertanyaan saya, dagingnya Yesus itu hal baru atau bukan? Dengar aku ngomong ya, aku jawab ya, pakai dalil ya. Yesus tidak dibuat dari debu dan tanah, yang pertama. Yang kedua, Yesus itu daging. Di mana dalilnya Yesus tidak dibuat dari daging dan tanah? Coba. Sekarang aku tanya samamu. Ada ayatnya. Bentar ya. Kasih ayat ya. Dengerin ya. Pertanyaan saya tadi, apakah daging Yesus itu ada hal yang baru? Aku kasih dalil. Tenang. Apakah dagingnya Yesus itu adalah hal yang baru? Kau buka. Bentar. Kau buka di 1 Korintus 15 ayat 47. Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya. Aku bacakan dalil. Saya tanya. Kau bisa diamkan saya di sini 20 menit. Kau berceceran. Yang saya tanya.
Yang saya Pemahaman tanyakan, berantakan semakin. apakah dagingnya Yesus itu hal baru atau memang dia itu adalah sesuatu yang kekal dari sana? Dagingnya, dagingnya lo. Kau tanya, dalilnya mana Yesus bukan dari debu dan tanah? Betul nggak tadi gua ngomong? Saya katakan Kau samamu, tanya begitu, kan? Ku dagingnya, jawab. Kenapa daging, kau kasih dalil? Kau daging, takut nyerocos terus. dagingnya Yesus, Kenapa kau nyerocos apakah terus? hal yang Kenapa kau baru? nyerocos terus? Bentar kau turunin Dagingnya saya. Yesus. Tandanya kau nggak mampu lawan saya. Dagingnya Yesus, Oke. apakah adalah Coba hal yang ya. baru? 1 Korintus 15:7. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah, bersifat jasmani. Ya teman-teman ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, maksudnya Yesus, berasal dari sorga. Yang pertama. Nah, Yang kedua. ini yang kutanya, ini yang saya tanya, yang dari surga ini apa? Daging atau bukan? Itu memang bahasa aslinya sark. Jelas Iya, daging. sekarang yang saya tanya, dagingnya ini ciptaan atau bukan? Kau itu. Yang kedua, Dagingnya sudah, Yesus sudah, itu sudah. ciptaan atau bukan? Jangan dulu, nangis, jangan sudah, kemana-mana, sudah. jangan Oh, kemana-mana, nangis. jangan Tidak, kemana-mana. Aku kalau nangis Jangan nggak kemana-mana ngomong. dulu. Kau Pertanyaan terus, saya, kau diam dulu. dagingnya Kau diam dulu. Yesus itu, Kau diam dagingnya dulu. Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya, kau diam dulu. Itu yang pertama tadi aku jawab ya. Dia bukan dari bulan dan tanah. Udah, kau saya turunkan, ilmumu nggak ada. Turunin saya. Kabur. Jawabannya Kabur. apa? Dagingnya Kabur. Yesus Yang kedua. ciptaan atau bukan? Yang kedua aku ngomong dulu. Aku jawab dulu. Nggak dijawab, nggak Yesus dijawab, tidak ada teman-teman. sperma dan sel telur. Takut, kabur. Saya kabur, turunkan, saya kabur. turunkan. Malu-maluin. Gak ada ilmunya. Yang saya tanya sekali lagi, ini yang ketiga kali, ini yang ketiga kali, Ya. ini yang ketiga kali. Dalil. Dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Bukan. Nah, tolong tunjukkan sebelum Yesus itu berupa daging, dia datang berupa apa dari langit? Ya. Saya jawab ya. Ya, dengar baik-baik. Ayat yang sering kau bawa di 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang dengar baik-baik. Kau bukakan ayatnya. Bukakan ayatnya. Ya. Oke, Ku bacakan ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan berikut. Kenapa kau takut? Kau cuma mencoba ketawa doang. Aku kasih tahu. Saya tanya samamu, dagingnya Yesus ciptaan atau bukan? Manusia. Aku jelaskan. Nah, Yesus manusia ciptaan atau bukan? Dengar. Manusia itu ciptaan atau bukan? Dengar. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Ya. Pertanyaan saya, Tunggu sebentar. kalau dia Ayat datang itu, sebagai manusia, manusia ini ciptaan atau bukan? Ku jelaskan terjemahan aslinya. Yesus Kristus telah datang dalam daging. Daging Jadi ini sebelum dia datang ciptaan dalam atau daging, bukan? Kenapa? Daging ini ciptaan atau bukan? Daging ini ciptaan atau bukan? Dia keluar dari Bapa. Berupa daging. Tidak ada ditulis. Coba tunjukkan sama saya. Di mana Yesus? Di mana ayatnya? Dia keluar dari Bapa berupa daging. Oke. Mana daging Yesus diciptakan? Ayatnya. Enggak, aku tanya dulu. Keluar dari Bapa berupa daging. Mana daging Yesus diciptakan? Keluar dari Bapa berupa apa? Ya, daging. Ya. Hah? Kutanya sama Di mana kamu. ayatnya dia keluar dari Mana Bapa ayatnya berupa Yesus daging? ngomong? Dagingku diciptakan sama Bapa. Mana ayatnya? Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kalau Saya tanya tanya. samamu, daging yang keluar dari Bapa diciptakan mana ayatnya? Berarti Yesus berupa daging turun dari langit. Hancur kau berkeping-keping sama saya hari ini. Kau kalau bertahan sama saya 20 menit, kau kasih tahu, kau berantakan sama saya Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus datang berupa daging? Sekarang aku tanya sama kamu, mana daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Mana daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Dibentuk. Daging Yesus dibentuk. Dibentuk. Daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Dibentuk. Daging Yesus diciptakan ayatnya mana? Kau bisa jawab. Dibentuk. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi apa? Telah menyatakan diri tampil dalam daging yang benar. Itu terjemahan yang benar. Salah, betul gak? Atau antropos? Jawab. Kalau kau pintar.
Oke, saya tanya dulu. Firman itu, Kau jawab. firman Kau jangan itu, ditanya doang. Kau nggak firman. ditanya. Tunggu. Firman itu Oke, telah oke. menjadi daging. No. Sang firman. Bukannya firman, sang firman. Kau jangan salah. Sang Firman firman telah itu- menyatakan diri dalam daging. Telah tampil, inkarne. Menyatakan diri Oke. atau tampil dalam Oke, daging. oke, Jelas? baik. Ya. Daging ini ciptaan atau bukan? Kau tanya lagi sama saya. Dia telah tampil dalam daging. Karena aku bertanya, mana kata daging diciptakan di situ? Kau jawab. Sekarang begini dong. Kau turunkan saya. Malu lu sama penontonmu 19 Bukan. lebih. Saya Malu kamu. sedang berpikir ini orang keluar dari rumah sakit mana kira-kira ini orang ini? Tuh lihat. Rumah sakit Penontonmu jiwa sebesar mana kau dirawat? 2000. Karena nggak Enggak, tahan gurunya, kamu kasih dirawat pelonco. dari rumah sakit mana? Kau jangan lari kemana-mana. Kan gini nih. Kau jangan lari Kan gini kemana-mana. nih. Ya, Nih ya. ya. Sang Firman nih. Ini ada Sang Firman. ini ada pulpen. Ini ada Sang Firman pulpen. nih. Oke. Pulpen ini Apa? menjadi daging. Nah, daging ini baru tidak? Daging ini baru enggak? Saya mau tanya kamu. Kalau kau bilang pulpen jadi apa tadi? Daging itu baru enggak? Atau inkarnasi? Kalau kau pintar kau jawab. Ketika Tunggu. pulpen itu jadi barang itu reinkarnasi atau inkarnasi? Daging. Anda kan mengatakan Tuhan Anda jadi daging. Oke. Kau kan kasih Pertanyaan analogi saya, itu. daging itu Kau baru analogi atau itu. memang dari sononya daging? Sekarang aku tanya sama kamu. Kau kasih tahu pulpen. Pulpen menjadi ini. Kamu kan bilang tadi begitu kan? Iya, Barang ini menjadi barang ini, betul gak? Sekarang aku betul. tanya sama kamu. Ketika barang ini menjadi ini reinkarnasi atau inkarnasi? Kau jawab. Itu inkarnasi. Lalu si pulpen itu masih ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, itu inkarnasi. Oke, lalu lanjut. Nah, sekarang setelah dia Nggak ada. menjadi Nggak ada. Iya, nggak ada. Sekarang nih dia berubah menjadi hal baru atau hal lama? Tunggu. Kulangi lagi, aku tanya sama kamu ya. Ketika pulpen itu menjadi apa tadi kamu sebut tuh? Barang Menjadi gelang. gelang. Ketika si pulpen itu menjadi gelang, si pulpen itu masih ada gak? Nggak ada. Itu namanya reinkarnasi apa inkarnasi? Inkarnasi. Loh, sekarang gelang ini dengar. Si Juma Sekarang gelang ini dengar dulu. Gelang ini yang kutanya. Gelang ini. Ini hal baru. Ini hal baru atau bukan? Ini hal baru atau bukan? Ajarin kau Ini kalau hal kamu baru pintar. atau bukan? Ini hal baru atau Ajarin bukan? kau kalau kau Ini pintar. bentuk baru Ajarin atau kau bukan? pintar. Kau Ini diam, bentuk kau diam. baru atau Kau bukan? diam, Ini kau pertanyaan diam. saya sederhana Kau lu. diam. Ini Dengar bentuk baik-baik, baru dengar atau bukan? Dengar Hei, baik-baik. Dengar ini baik-baik, bentuk dengar baru baik. atau bukan nih? Ini bentuk baru atau bukan? Mau ku jelaskan sama Saya tanya, ini bentuk Kau baru jawab atau bukan? reinkarnasi selama inkarnasi aja kau nggak paham. Ini bentuk baru Aku atau kasih bukan? makanya. Nih. Langsung ke Kau sini nih. mikir, aku bilang otakmu Ini bocor, bentuk kau baru tahu. atau bukan? Ku tanya Dulu dulu, kau ini itu. bentuk baru. Ini bentuk baru atau bukan? Sesuatu baru yang datang baru. Nah, ini anugerah kan? Baru datang, betul. Berarti diadakan bukan? Diadakan. Yang tadinya Keluar tidak dari dalam daging, itu sendiri, Yesus. yang tadinya tidak daging menjadi daging kan? Makanya aku bilang, kau nggak ngerti kata inkarnasi dan Enggak, reinkarnasi. tunggu dulu. Itu bukan Ini hal menjadi. baru bukan? Katamu tadi Ini itu hal sudah baru kan? salah. Ini hal baru. Oke? Juma. Artinya ketika ini hal baru, berarti dengar ini aku ngomong. ciptaan. Dengar aku ngomong. Tuhanmu, dengar dulu. Tuhanmu, Kalau kau nggak ngerti, kau diam. Tuhanmu, Kalau kau nggak ngerti, kau Tuhanmu diam, Juma. menciptakan, Jelaskan menciptakan sama aku. dirinya Diam. menjadi daging. Itu jelas itu. Itu jelas itu. Itu jelas itu. Tidak pernah bilang Karena menciptakan. tadinya Kamu bukan yang daging. framing.
nggak tadinya paham. bukan daging Inkarnasi menjadi dan daging. inkarnasi, kau nggak pernah Berarti paham. Tuhan menciptakan dirinya menjadi daging, mengadakan dirinya menjadi daging. Sesuatu yang baru, dengar, sesuatu yang baru itu adalah ciptaan. Sesuatu yang baru itu namanya ciptaan. Teman-teman dengar ya. Nah, Dia nggak coba ngerti saya kasih antara data. inkarnasi sama inkarnasi. Saya kasih data. Saya kasih data. Dengar baik-baik. Saya kasih data nih. Dengar. Saya kasih data nih. Saya kasih data. Dengar. Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Diciptakan dari situ. Aku datang bukan atas kehendakku. Kutanya dulu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan, kau diam. Enggak. Lalu dia datang atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan, kau diam. Yesus datang atas kehendak siapa? Cuma. Yesus datang atas kehendak siapa? Saya kasih tahu. Yesus Dengar datang baik-baik, atas kehendak siapa? Yesus datang atas kehendak siapa? Mau ku jelaskan ke samamu. Iya, silakan. Yesus datang atas kehendak siapa? Silakan. Dengar baik-baik. Dengar silakan. baik. Ku jelaskan. Ya. Siapakah Bapa itu? Siapakah Elohim itu? Saya tidak tanya itu. Yesus datang atas kehendak siapa? Yesus datang atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Yesus datang? Kau diam ya. Kamu jangan kemana-mana dong. Pertanyaan saya sederhana loh. Yesus datang atas kehendak siapa? Percaya sama saya. Saya akan jawab ke situ. Kamu diam. Oke. Boleh nggak diam? Silakan. Silakan. Ya. Allah itu roh. Roh ini yang disebut Bapa. Yang dia memiliki kehendak. Dengar baik-baik. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ku jawab kau diam, mau gak? Ku kasih pintar kau hari ini. Atas kehendak siapa? Yang disebut firman menyatakan diri dalam daging, nih, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Siapa? Diri dia sendiri. Ya, roh Allah ini yang disebut Sang Firman. Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tunggu sebentar. Karena dia berstatus sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14 itu. Loh. Dia datang sebagai Bapa. Dia datang ini yang datang ini Bapak atau bukan? Yang datang ini Bapak atau bukan? Rohnya roh yang Bapak datang itu sendiri. ini Bapak atau bukan? Rohnya roh Bapak itu sendiri. Jelas kau ngomong. Yang berbicara rohnya atau bukan? Yang berbicara itu rohnya atau bukan? Yang disebut Sang Firman, dia adalah dia sendiri. Yang berbicara ini rohnya atau bukan? Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, Bung. Jangan bicara sendiri. Jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri. Jangan. Saya mengatakan Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Bapak ini, walaupun secara roh dia adalah roh Bapak itu sendiri, Sang Firman itu sendiri. Tuhan Gila kau ini, benar-benar gila. Kupikir kamu itu pintar, ternyata kau gila. Yesus mengatakan, aku datang. Udah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Enggak. Aku turunkan. Percuma. Kalau cuman modal ngoceh, ya, kamu akan merasa pintar karena cuman ngoceh. Pertanyaan saya dari awal kau tidak pernah bisa jawab. Kau malah bawa data dari Paulus. Kau mengatakan meskipun rohnya itu adalah Bapa itu sendiri. Loh, stres kau itu. Gila kau itu. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Ya berarti Yesus bukan Bapa, tuyul. Sesederhana itu. Tapi kau itu longor. Kupikir kau itu cerdas. Tapi kau orang idiot yang punya modal mulut sehingga kau bisa bicara. Kapan sih sehatnya kau ini?
Kupikir kau udah sembuh. Ternyata kau masih sinting. Masih idiot. Teman-teman muslim, tolong dibatalkan ininya kawan-kawan. Dibatalkan multinya coba. Biar saya bisa naikkan yang non-muslim. Terlalu banyak yang minta. Ini orang Islam saya lihat kalau lagi ada yang debat di atas, gatal juga mau naik. Mau juga tampil gitu. Jadi saya terganggu untuk memilih mana yang saya harus naikkan. Terlalu banyak permintaan. Gatal juga mau naik gitu loh. Pingin juga tampil di atas. Tolong dibatalkan dong, diperiksa ininya dong. Multinya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum ya Habibillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Bang Suman, apa kabar? Maaf, suaranya nggak kedengaran. Aku bilang kan, gatal kan? Harus tampil juga itu loh. Aku pokoknya harus tampil juga bang. Aku juga pingin. Gatal. Pingin kali. Kesempatan. Halo, selamat malam. Malam. Dari Katolik Protestan. Katolik. Oke, buka kamera silakan. Tapi jangan gila kayak tadi ya. Gila. Gila lah itu. Masa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus mengaku aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Aku tongosnya kelihatan. Iya, betul. Buka kamera silakan, Bang. Silakan. Oh, gitu. Nanti kamu nggak konsentrasi lagi. Kalau lihat gigiku panjang. Ya silakan. iyalah, takut. Buka kameranya, Bang. Buka kameranya, silakan. Nggak usah. Oh ya udah kalau gitu dibawa cuci kloset ya. Jangan minum airnya kayak kemarin. Kalau disuruh cuci kloset malah kau sedot air yang kau minum. Kebiasaan buruk masih dipakai. Teman-teman muslim dibatalkan teman-teman ininya, multinya. Boleh ya? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Abang Suma yang saya sayangi. Aduh, iya Bang. Tak apa, turunkan saya tak apa. Cuma bukan saya mau naik, tapi dinaikkan, turun aja. Biar oten-oten yang naik. Oke. Oke. Bukan saya yang mau naik. Cuman karena terlanjur aja tekan untuk naik. Biar tampil juga di atas. Meskipun cuman 1-2 kata kan gitu. Akhirnya. Kalau 10 yang kayak gitu udah stres lah ini kalau mau dibuat. Halo, selamat malam. Halo abang. Halo. Semangat malam. Teman-teman muslimku, tolonglah jangan naik. Biarlah yang oten naik. Dibatalkan dong permintaannya. Tuh banyak kali kan. Makan waktu ini, makan waktu teman-teman. Nah. Nggak ada yang nyangkut. 7, 8.
Yang ke-9 nyangkut. Halo, assalamualaikum. Salam. Bang, saya cuma mau sampaikan dengan abang yang tadi. Dia susah mau pikir bahwa Yesus yang berkata bahwa dia diturunkan. Macam mana tadi? Dia diturunkan. Maksudnya dia diciptakan apa gitu. Kenapa sebodoh itu dia orang berpikir? Oke, assalamualaikum. Terima kasih bang. Karena dia oten, makanya dia bodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebodoh itu ya? Karena dia oten. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Aku turun ke bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak diriku. Gila lu ya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Iya, dari Katolik, Abang. Saya nggak lama cuman menyampaikan dia kok ketemu lawan kok diturunkan. Malu kah kalah lawan tadi itu? Idiot dia, nggak waras. Masuklah akal lah dia. Kalau udah ketemu lawannya kok kalah kamu sama dia. Gimana mau masuk di akal? Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendakku lagi. Begini Juma. Buka kameranya sekalian. Juma itu. Kalau Anda pintar buka kamera, hadapi saya. Jangan yang kayak tadi, idiot, gila. Bukan begitu. Juma itu jangan pandai menafsirkan Alkitab orang, tapi saya Alkitab tidak menafsirkan. Yang menafsirkan dia, bukan aku. Dia menafsirkan. Kalau ketemu lawan itu diladenin. Jangan Ya langsung sudah kuladenin. diturunkan. Sudah kuladenin. Memang kalah kau Juma, belum bisa ngelawan oten-oten kamu tuh Juma. Kalah kamu Juma. Silakan Abang, enggak apa-apa. Iya kalah. Enggak apa-apa. Yang penting saya enggak jadi Kristen. Kan itu. Iya. Kalah kamu. Terserah. Yang penting saya enggak jadi Kristen. Kan intinya di situ. Anak orang dituhankan, kan gitu Bang. Masa ketemu lawannya debat, kalah. Masa enggak diladenin, kok diturunkan, enggak sportif lah itu namanya itu. Diturunkan karena apa? Dia mengatakan gini Bang. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa kalau bukan atas kehendak Yesus? Pendapatnya Juma itu amat sekali beda dengan pendapatnya orang Kristen yang ngerti. Nah, sekarang ngerti, atas kehendak siapa? Sama dengan si Juma. Atas kehendak siapa Yesus datang kalau gitu? Kalau bukan atas kehendak Yesus, lalu atas kehendak siapa? Jawab. Pemikiranmu tuh beda, Juma. Kalau cuman mau mencela pemikiran orang gitu, kamu saja. Saya bertanya sama Abang ini, atas kehendak siapa? Udahlah Bang, Tadi habis orang tenaga itu saya, tuh sudah mau menjawab. Udah Anda dibawa. Silakan Anda jilat lubang pantat pendeta biar otak Anda berfungsi. Sudah mau menjawab apa? Dia cuma nyerocos sengaja gitu loh supaya dia turunkan. Memang dari dulu dia kayak gitu. Setiap dia naik di komal saya itu begitu gayanya. 20 menit. Ku simpan di komalku sampai subuh. Kalau kau berakal. Berapa banyak orang Kristen yang sampai capek di komal saya duduk. Tapi dia berakal, dia mau mengerti, dia mau paham. Ini so pintar, otaknya nggak jalan. Gimana ceritanya? Saya diskusi dengan orang nggak jalan otaknya. Lucu kan? Saya tanya, malah dia katakan, mana buktinya? Kalau dagingnya Yesus itu diciptakan ya, sederhana bukan? Kalau Yesus dagingnya nggak dicipta berarti dari langit dia sudah turun jadi daging. Melayang dia dari atas. Kan Yesus mengaku, aku dari atas, kamu dari bawah. Dari atas itu maksudnya apa? Aku datang berupa daging. Enggak bukan?
Dari atas itu maksudnya firman Tuhan yang turun ke bumi mengabarkan ibunya supaya ibunya hamil. Gitu, hamil jadilah daging. Firman itu telah menjadi daging, terbentuk berarti dicipta. Aneh. Kalian cuma terlanjur menyembah Yesus doang. Kalian tidak mau menggunakan akal sehat. Padahal data sudah disajikan melalui Bible kalian sendiri. Aneh aja sih. Halo saudara Simamora. Selamat malam. Halo. Halo abang. Halo. Halo. Iya, silakan bang, silakan. Halo. Iya, silakan bang, silakan. Halo. Iya, silakan. Selamat malam Juma. Iya, buka kameranya bang. Buka. Silakan, silakan. Iya. Oke. Gak bisa. Coba ya. Coba bang ya. Coba saya kirim bang. Nah itu, tinggal diterima bang. Diterima. Simpan. Pasti kebuka. Silakan. Udah. Nah gini. Oke, abang dari Katolik. Protestan. Bisa bertanya sama Bang Juma. Iya, agamanya dari mana bang? Halo. Ya Kristen bang. Oh Kristen. Silakan. Udah pernah naik sama aku sama Bang Juma. Oh gitu. Lupa saya bang. Maaf. Bang Juma, apakah Bang Juma merasa orang berdosa? Merasa orang berdosa? Merasa sebagai orang yang biasa berdosa. Ya. Apakah layak abang di hadapan Allahnya? Layak? Saya ciptaannya, saya hambanya. Maksudku, apakah Allahmu itu suka sama orang berdosa? Enggak suka. Dia suka kalau orang itu selalu bertobat. Kalau Yesus Kristus itu, apakah Abang Juma merasakan orang berdosa? Yesus itu satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya di bumi ini. Dialah manusia yang paling banyak dosanya. Ya. Paling banyak dosanya. Apa dalilnya? Yesus itu Mana menanggung. dalilnya? Dia mati dengan jalan kutuk. Dia mati dengan jalan kutuk menanggung dosa-dosa seluruh dosa Kristen. Maksudku, mana dalilnya orang berdosa dia? Maksudku Yesus, bang, mana dalilnya orang berdosa itu? Yesus itu menanggung Mana dosa. dalilnya? Yesus itu menanggung dosa. Ada tertulis. Maksudku. Kenapa ya? Maksudku ada dalilnya tertulis. Dia 2 Korintus 5 nomor 21. Gitulah. Cara belajarnya supaya tidak seperti orang idiot. Ya baca Yesus, dulu. Apa tulis apanya? Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di bumi ini. 2 Korintus 5 nomor 21. Dalilnya. 2 Korintus 5. Ya, coba baca dulu, Bang. Benar, Bang. Dia Yesus Baca yang dulu. tidak Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
Iya, kita yang berdosa kan, bukan Yesus. Dalilnya tadi barusan apa bunyinya? Kenapa dibisukan? Kenapa enggak apa? Enggak ada yang dibisukan, Abang. Gimana, Dia yang Bang? tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Iya. Telah dibuatnya Yesus yang tidak Gini, mengenal Bang, dosa telah kalau dibuatnya menurut- menjadi dosa karena kita. Iya, makanya karena kita berdosa, kami Kristen hanya melalui Yesus biar sampai kepada Allah Bapa itu. Abang kan nanya tentang Yesus. Bapak, kalau Bapak ini mau sampai ke Bapak silakan aja. Tapi Yesus sudah bermandikan dosa karena Abang ini, karena Bapak ini. Yesus sudah berlumuran dosa dia. Anda yang selamat, Yesus yang kebablasan. Iya, kan itu udah dinubuatkan itu, udah dinubuatkan sejak dulu. Dinubuatkan matamu. Dinubuatkan supaya Yesus penuh dosa gitu. Ada? Enggak, disalib. Alah, enak kali. Yesus dinubuatkan untuk disalib. Iya, udah dinubuatkan Bapak itu. Oh, Bapak yang itu. Oh, alah. Di mana itu, Bapak? Di mana Iya, itu, Bapak? yang Bapak Oh, alah. surga. Di mana itu, Bapak? Supaya Di mana Yesus dinubuatkan mati di salib? iya, udah ada tertulis itu di perjanjian lama itu. Itu namanya apa, juru selamat manusia yang akan datang gitu. Di mana itu, Bang? Aku kok baru dengar. Ya, ada itu tertulis di Alkitab kami itu. Waduh. Jaringan Abang nggak bagus. Putus-putus, Bang. Nanti ini kalau sudah bagus baru naik ke atas. Pusing pun aku dengar Abang ini. Nggak jelas suaraku. Iya, putus-putus. Ilmunya juga nggak ada, nihil. Gimana itu? Yesus dinubuatkan untuk mati, menanggung dosa. Ada aja. Mau jago ngarang. Kalian yang bikin dosa, Yesus pula yang nanggung. Kenapa nggak tanggung sendiri? Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan? Muslim. Iya. Iya, kita mau ngapain, Bang? Nggak salah tekan. Ya. Salah tekan. Oh, siap. Kirain mau bikin acara apa gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo, Bang. Semangat malam.
Semangat malam. Halo. Halo. Banyak yang ngerjain kita malam ini. Oh, nggak nyangkut-nyangkut ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ajaran Allah dan Muhammad seperti anjing. Kenapa saya bisa ada dalilnya, Jemaah? Ya, dalilnya Islam sah poligami, tetapi kenapa pelakor dipersekusi? Itu ajaran anjing namanya, nggak bertanggung jawab. Ya, sah kan berpoligami kan? Sah kan? Tetapi banyak pelakor yang dipersekusi. Kenapa nggak fair ajaran itu? Itu ajaran anjing, ya. Bertanggung jawab dong. Ayat itu bertanggung jawab si Allah sama si Muhammad. Paham? Sah berpoligami, tetapi pelakor dipersekusi. Ada apa? Coba jawab saya. Saya tegas orangnya, tapi pakai data saya. Diarak lagi, dipukuli. Padahal Islam sah berpoligami. Tanpa permisi boleh. Kenapa pelakor dipersekusi? Anjing, ajaran anjing, ya, menjerat perempuan, ya, kalian menjerat perempuan, anjing, ya. Saya bertanggung jawab cuma, paham, you paham? Saya nggak berpoligami. Coba, kutanya kau, sah apa bukan? Tapi kenapa dipersekusi perempuannya? Anjing. Banyak loh dipersekusi. Kasihan perempuan itu. Ajaran anjing. You paham? Itu pembodohan namanya. Udah jelas-jelas perempuan itu mau sama mau. Karena dia tahu berpoligami boleh, sah. Tetapi dipersekusi. Di mana keadilan? Si Allah. Di mana tanggung jawab si Allah sama si Muhammad? Orang itu berdua. Berani nggak jawab? Waalaikumsalam, Bang. Turunkan Jawab aja dulu, itu Juma. orang itu. Jawab dulu, Juma. Itu. Ya kalau dari USA tidak ada, Ongkem bang. Diam, you diam. Saya bertanggung jawab mengatakan itu dan itu sah. Diam bang, kalau nggak ongkem Diam, itu berarti diam, apa diam, diam. kamu itu? You diam. Ongkem. Ya? You yang diam. Jangan diladeni, Bang. Orang gila dia. Ngapain diladeni? Iya emang orang gila. Ongkem bang, itu orang gila. Sah nggak berpoligami? Sah nggak? Sehat selalu bang Suma. Sah nggak berpoligami? Orang Madura. Sah nggak berpoligami? Saya tanya kamu. Ya. Kenapa? Dia tahu Islam, dia tahu ayat-ayat. Makanya dia mau sama laki-laki itu. Walaupun sudah punya istri. Anjing. Kasihan loh. Walaupun sesama Islam, saya kasihan juga bila perempuan dipersekusi. Binatang, ajaran binatang. Nggak bertanggung jawab si Allah sama si Muhammad membuat ayat itu. Binatang. Ya. Saya kasihan, ya. Banyak video, mau perlu video 100 ada. Ya, dipersekusi pelakor. Disebut pelakor kok sah kok. Sampai 4. Binatang anjing. Kasihan si perempuan. Dijambak. Binatang. Waalaikumsalam. Saya bicara pakai data. Ehonya Rekam. Saya nggak takut. Ya, saya pakai data kok. Suaranya ini, Bang. Kayak penyiar radio. Ya, Saya terus pakai data loh. Terus lampiaskan. Rekam. Lampiaskan kebencian Anda, silakan. Bukan kebencian. Kenapa dipersekusi perempuan? Kasihan enggak? Kasihan enggak anak orang? Kan sah berpoligami sampai 4.
Tetapi kenapa dikelilingkan, ditelanjangi, dijambak, dipukuli? Salahnya di mana? Coba jawab saya. Salahnya di mana? Maka siapa namanya si Ustadz? Siapa itu? Si Lubis siapa itu? Si dimanapun boleh. Dakwah dia di Palembang nikah sah. Dakwah dia besoknya ke sana sah. Menikah. Ayatnya ada. Kok dipersekusi si perempuan? Kenapa kalian jerat perempuan? Ya. Kalau di agama Anda perempuan-perempuannya itu Kenapa diperlakukan dipersekusi? Bukan sah. Halo, assalamualaikum. Kristen nggak boleh. Saya cuma kalau ngomong pakai data saya, tapi saya tegas, ya. Saya orangnya tegas. Yang selat itu. Saya enggak. Ada Saya enggak judulnya. berpoligami. Saya enggak berpoligami. Saya tanya dulu Anda. Saya enggak. Enggak, saya mau tanya. Diam kau. Sah dulu, jawab dulu. Saya enggak. Anjing. Otakmu itu enggak pakai otak kalian, ya. Makanya tidak ada negara Islam. Tidak ada negara Islam yang maju. Ya, 132 negara tidak ada yang maju. Ya. Non Islam hanya 52 negara tapi maju semua. Enggak, saya tanya, ada apa? Islam hanya membahas-bahas agama lain. Politik. Masa politik diagamakan? Coba. Muhammad itu bukan nabi, bodoh. Dia itu preman pasar dulu. Ya. Nih, teman-teman, saya umumkan dia ini anjing loh. Mamanya digauli sama anjing. Diam, diam. Maklum. Ya. Dia ini mamanya digauli anjing, lahirlah dia, makanya dia benci kali sama anjing dari tadi anjing tuh. Loh, saya mamanya dia ini dihamili sama anjing, lahirlah dia. Tadi ada gitu, video cuma pelakor, ada video jadi, ya. Dia itu adalah keturunan Asyu. Keturunan Asyu. Keturunan Acu bolong. Orang stres. Halo, selamat malam. Muslim bang, Muslim, Bang Suma. Iya, yang minta itu. Emosi saya dengarnya di bawah. Yang minta permintaan ini sudah 50 orang lebih gitu. Iya, 70 malah. Emang dia mau dinaikkan ini. Ada 70. Udah bang, saya Islam bang. Astagfirullahaladzim. Paling benci sama yang tadi itu bang. Sehat selalu bang. Sehat bang, sehat. Makasih. Iya bang, iya bang. Tolong jangan di ini multinya yang Muslim tolong ditahan dulu. Sudah 70-an lebih. Kita mau ngapain dulu ya? Iya, dari mana ini bang? Dari Jaksel ini. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Yang Muslim turun aja dulu lah. Kita dengerin aja dulu. Makasih bang, makasih. Halo saudara, selamat malam. Halo. Telat rumah. Tadi rencana mau maki-maki si anjing itu juga, mau anjing-anjing itu juga rencana tadi. Telat. Orang gila dia itu, orang gila. Anggap saja orang gila, teman-teman. Tapi itu cerminan dari agama sebelah. Sebenarnya gitulah aslinya. Ke kita itu dia benci kali sebenarnya. Cuman di depan kita itu aja mereka senyum-senyum gitu. Tapi hatinya itu benci kali sama kita. Karena kita mayoritas, maka mereka menampakkan senyum-senyumnya. Andai kita minoritas, aduh, sudahlah. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Sengaja saya perdengarkan tadi Bang Erik, karena teman-teman kita dari pihak berwajib nanyain saya juga, apakah dari pihak sebelah ada yang melakukan penistaan yang udah nonton aja bang. Ada
nonton aja, kita naikkan untuk berdiskusi baik-baik. Tengok dia, oh iya, nanti coba saya monitor. Itu bukan, itulah bukti cerminannya tadi itu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Juma yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Wah, sakit hati juga tadi itu. Ada dekat, di dekat saya sudah sikat dia itu. Iya bang, iya bang. Ada lagi? Ya, ada. Apa itu bang? Ini pertanyaan eksperimen saja. Saya naik tidak bawa. Ya, saya bertanya sesuatu yang mungkin barangkali Bang Juma bisa menjawabnya. Pertanyaan dulu untuk Bang Juma. Kenapa Bang Juma begitu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Baginda Muhammad Rasulullah itu adalah benar-benar Tuhan dan Nabi utusan Allah? Abang sendiri yakin? Halo? Iya. Abang sendiri yakin? Saya menyatakan yakin. Saya yakin Allah, Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi saya ingin bertanya. Jangan ragukan saya bang. Kalau anda aja yakin apalagi saya. Jangan sepelekan iman orang seseorang. Kalau anda sendiri yakin, apalagi orang lain gitu. Itu pertanyaan apa itu? Pertanyaan itu cocoknya kepada Kristen. Apakah kamu yakin Yesus itu Tuhan sementara dia manusia? Itu cocoknya pertanyaannya. Bukan ke saya pertanyaan itu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen? Kristen Protestan. Bisa buka kamera nggak bisa ya? Aku mau naik samamu dulu. Apa itu buka kamera? Kenapa kau bilang Yesus itu banyak dosa ya? Ya kan semua dosa dia yang tanggung. Dosamu kan? Dosamu curi ayam, ngintip orang mandi. Jumba, kau mikir dulu. Lu, gimana sih orang ini? Benar nggak dosamu ditanggung sama Yesus? Benar. Nah, kalau dosamu ditanggung, berarti siapa yang nanggung dosamu? Yesus kan? Pengertiannya bukan gitu loh, Jumba. Bukan gitu. Pengertian gimana lagi kalau bukan kayak gitu? Utangmu ditanggung sama bom-bom. Sekarang yang berutang siapa? Ya bom-bom. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Siap. Kristen, Abang? Bukan Bang, Islam, Bang. Oh, ada yang ingin disampaikan? Ya aku tadi sakit hati juga sih dengerin apa tadi yang maki-maki gitu kan. Seaturannya dia harus paham juga poligami itu kan gitu. Poligami ini ada banyak macamnya gitu kan. Yang satunya kalau poligami itu disetujui sama pihak kedua itu sah-sah aja, tapi kalau nggak disetujui ya kayak gitu maksudnya kan, mungkin diarak sama tetangga atau gimana kan gitu. Tapi dianya apa ya nggak tahu gitu kan gitu, malah maki-maki kayak gitu. Masih ada orangnya di bawah tuh enggak sih? Di DM Bang, DM. Ya nggak ada lagi kayaknya.
DM aja, kan tadi ada akunnya. Kamu itu harus tahu dulu gitu kan, maksudnya. Ya bang ya, jangan maki-maki aja, asal maki. Telusurin dulu itu video tuh kenapa gitu kan. Wanita diarak kayak gitu. Ya udah bang, itu aja bang. Oh, nggak dilanjut aja sekalian biar sejam gitu, biar teman-teman dibawa dapatkan ilmu abangku. Sejam juga boleh kok, nggak apa-apa. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Iya, jadi tujuannya abang itu maki-maki kenapa gitu? Apa tujuannya? Oh, pada minta saya turun ini bang. Enggak bang. Mereka suka abang di sini. Mereka senang pastinya. Abang berikan pencerahan, masukan yang begitu bermanfaat gitu sama umat. Silakan. Jadi Muhammad atau kita yang sukanya poligami itu sah-sah aja, kecuali kalau ada pihak kedua gitu yang tidak setuju, mungkin ada permasalahan di situ. Dan juga poligami itu harus terang, jelas gitu, nggak tertutup. Semisal gitu kan, kita punya pasangan, kita ajak kemana gitu, ke hotel atau gimana, itu nggak mungkin ada yang lihat, mungkin bisa di ini kan, diancam gimana gitu kan. Iya. Terus bang, terus ada ayatnya nggak itu bang di Al-Quran atau ada hadisnya mungkin biar disampaikan? Kalau masalah ayat sih nggak ada itu bang sebenarnya. Kalau masalah poligami nggak ada itu. Berarti ilmu abang ini dasar. Ilmu abang ini lebih hebat berarti daripada Nabi Muhammad kalau gitu ya. Karena abang mengatakan tidak ada dalil, tapi anda memberikan sesuatu pernyataan yang luar biasa abang ini. Ya kalau masalah ayat itu bang, itu umum, ayatnya umum di sana kan. Poligami di mana itu kan? tertulis di mana itu bang? Mungkin sunnah Rasul atau nggak ada kalau di istilah di Al-Quran gitu. Nggak ada. Nggak ada ayat tentang poligami di Al-Quran, nggak ada bang? Nggak ada. Oh. Ya, nggak ada di sana, nggak ada sana. Oh iya, luar biasa ini. Luar biasa ya abang. Keren. Jadi abang udah merasa pantas untuk memberikan masukan di depan puluhan ribu manusia gitu bang ya? Ya kalau masalah pantas nggak pantas itu memang harus, karena ada yang nggak paham gitu kan. Kalau masalah poligami sih sah-sah aja. Kalau siapa yang suka sah-sah aja. Asal kalau mampu gitu kan. Mampu apa ini? Mampu apa ini bang? Dalam segi ya ekonomi sama ininya, fisik dan lahir batin gitu kan. Oh iya. Ya itu ilmunya di mana itu bang? Didapatkan ilmu seperti itu? Oh nggak pakai ilmu itu bang. Lalu asal kita mampu aja. Abang gini, kalau abang mampu untuk membiayai 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1000 orang, itu 1000? bisa. Iya. Bisa 1000 poligami? Bisa. Kalau asal setuju. Abang besok ke rumah. Abang besok ke rumah sakit jiwa, periksa kepala, ada gangguan di otak. Gangguan jiwa. Inilah tanda-tanda orang gangguan jiwa itu gitu. Pada mau rebutan naik. Itu gangguan itu, tanda-tanda. Kalau anda kepingin naik ke atas sini, tapi anda sudah diingatkan ini komal untuk orang Kristen, tapi anda selalu ingin naik saja, coba deh periksa ada sesuatu yang aneh pada diri anda yang anda sadari itu. Ada sesuatu yang tidak benar di otak anda itu.
Saya yakin di kompleks perumahan Anda itu nggak ada teman. Sibuk aja keliling ngurusin urusan orang gitu. Mutar dari rumah ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, salam. Bapak ada masalah apa hari ini? Nggak ada. Bikin masalah dong. Saya mau komentar ini. Nggak ada Pak, bikin. Pokoknya bikin. Nggak ada Pak masalah. Enggak. Kau bikin masalah. Pokoknya saya mau komentar. Itulah mungkin orang semua pada menghindar, menjauh dari orang-orang seperti ini nih. Naik menjelaskan tidak ada ilmu, bisa poligami sampai 1000. Halo, selamat malam. Ada semua pasukannya semua ini, kompak semua ini. Udah janjian semua, yuk kita ganggu ini lagi. Udah 4 kali naik. Parah. Atau jangan-jangan jari-jarinya jempol semua ya? Teman-teman saya ini, aduh. Kita sabar-sabarin. Semakin jadi-jadi. Jempol semua tangannya. Aduh, sekali naik manusia ngeyel. Alamak Bang Arif. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Iya, malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat buat Bang Juma. Saya cuma ngasih. Puang kasih nak masih manang keji mega tak de tau dek na anu otak na merusak sising otak nek mesti. Agar ye ronan re. Kira kira nu menre yolo, jadi menre kondiawa yang mau nyimak Bang Suma debat tapi nggak bisa nahan untuk tidak naik ke sini. Tolong siapkan CTM. CTM. Jadi kalau udah mulai gemetaran tangan untuk minta naik itu, minum cepat CTM 1 papan, biar nggak naik-naik. Halo. Ya. Malam Bang Juma. Malam juga Abang. Katolik Protestan. Protestan. Oke, silakan buka kamera Bang, silakan. Tidak perlu buka kamera, apa di tempat yang gelap ini. Iya perlulah Bang. Ya oke. Silakan. Nah, gitu dong. Iya, ini ada tema belum adanya kepastian keselamatan dalam sebuah agama gitu. Seperti di Kristen, saya belum pernah menemukan ada kepastian keselamatan di sana. Baik dari kitabnya Yahudi yang saudara kami Kristen sebut PL, maupun surat-surat para pewarta yang dikumpulkan. Itu saya nggak menemukan data jaminan keselamatan kepada Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya dari Tuhannya Yahudi, begitu juga dari Yesus. Silakan. Begitu ya? Iya Bang. Tapi kalau saya memang sudah tergantung dari iman Mas. Bang, kalau saya kan saya percaya Yesus bahwa ada keselamatan. Yesus menyelamatkan manusia dengan cara orang-orang itu diberikan kemudian pernyataan-pernyataan tentang kehendak Bapa Elohim atau Tuhannya Yahudi untuk dilakukan oleh kaumnya Bani Israel. Gitu. Ya, tapi kan kehendak dari Bapa. Ya, betul. Nah, ada nggak Bapak ini berkehendak agar orang-orang menjadi Kristen, menjadi Katolik, Protestan? Ada nggak?
Memang nggak ada kan, tergantung dari Nah, nggak ada. Berarti apa yang bisa diharapkan dengan cuman mengaku sebagai pengikut Yesus padahal ternyata bukan? ya kan dari ikut kehendak Bapak. Ya, kehendak Bapak ada nggak agar orang jadi Kristen? Ya kan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Maksudnya? Menyelamatkan dari dosa-dosa itu maksudnya kayak mana? Maksudnya Bapak mengizinkan bahwa dia itu harus menanggung dosa melewat orang rumah untuk dibunuh Yesus untuk menyelamatkan manusia. Itu kehendak Bapak. Berarti Bapak yang Anda maksud di sini iblis? Bukan iblis. Lah, Bapak yang di surga. Yang mau Yesus disalib itu Bapak siapa? yang di surga. Di mana Bapak mau menyalib Yesus? Aku dan Bapak adalah satu. Iya bang. Istirahat dulu bang. Gelap sekali bang. Ya bang ya. Abang istirahat dulu. Ada yang narik jalan kaki tuh. Iya. Gelap. Gelap bang abang. Maaf saya turunkan. Saya cari yang menguasai kitab Bible. Di mana Bapak menginginkan penyaliban? Aku dan Bapak ada satu. Halo? Halo, semangat malam. Halo? Halo bang. Dengar padahal diam-diam baik. Ini dari tadi ini bang ini. Oh sedang ada. Dibatalkan permintaannya teman-teman ya. Biar kita bisa diskusi dengan non-muslim. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kang Juma. Katolik, Protestan, abang? Oh, saya Islam. Itu saya gregetan sama orang tadi itu yang bilang anjing-anjing itu nggak dibuang mulai tadi itu. Sudah, Bang Juma, turunkan saja. Saya itu aja penyampaian saya. Kasih bang, kasih. Semoga. Halo, saudara Marcelino. Semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam abang. Katolik, Protestan? Katolik. Silakan buka kamera abang, kita diskusi. Silakan. Sabar. Bang Zuma 99 kan? Kenapa? Bang Zuma 99 kan? Maksudnya apa ini? Mantan Katolik maksudnya. Oh enggak. Bukan bang. Oh. Tapi abang mana? Kenapa? Badannya mana abang ini? Yang mana badannya ini? Merah apa putih? Merah, karena semua fitness. Buka kameranya bang. Diskusi kita, masuk ke tema. Masuk ke tema kan? Iya. Mana abangnya? Enggak kelihatan abang. Uzbekistan. Abangnya mana di sini?
Maksudnya kalau Uzbekistan main, abang nonton tidak? Wih, berapa botol abang minum tadi? Banyak yang mabuk teman-teman. Mabuk anggur. Mabuk anggur dia. Permintaan teman-teman muslim masih banyak nih. Gagal lagi. Oke. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo abang. Halo. Ya Allah. Halo, selamat malam. Banyak permintaan teman-teman, tapi begitu ditekan tidak nongol dia. Berarti dia dari tadi berarti ya. Masih nongol, masih 20-an. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang, selamat malam. Iya. Iya bang. Dari mana? Aku dari Balikpapan bang, Banjarmasin. Orang Banjar bang, cuma mau ngasih saran aja bang. Jadi kalau mau debat sama Bubuhan Oten itu, sarankan sebelum berdebat itu bang, dikasih kesepakatan dulu bang. Jadi biar tidak rancu gitu bang pembahasannya. Jadi kasih waktu. Jadi jangan pernah memotong pembicaraan bang. Jadi biar jelas kan. Nah, karena setahu saya kalau berdebat sama mereka itu memang kalau mereka sudah kalah itu nyokocos terus bang, ngomong terus, gak ada berhentinya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi saudara muslim semua. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Apalagi Juma ini. Malam. Ya, situ yang minta naik, bos. Itu yang undang kok mana? Apalagi mau debat apa lagi? Kan Anda yang minta. Gak ada. Anda yang minta. Lanjutkanlah. Kenapa bisa ke atas? Gak ada saya minta. Loh, kok buktinya Anda di atas? Gimana sih abang ini? Mau diskusi nggak? Iya, teruskanlah perjuanganmu. Ya, buka kamera dong. Buka kameranya dulu. Iya, mau Silakan. debat apa lagi? Tentang jaminan keselamatan. Di Kristen kan tidak ada kepastian. Silakan. Itu menurutmu? Iya, silakan abang buka kamera, jelaskan mana kepastian keselamatannya di Kristen. Kalau ada, aku beli. Itu menurutmu? Iya, makanya aku bilang kalau ada, tunjukkan abang. Buka kameranya. Percuma, bahkan kau pun gak mengerti. Memang gak ada. Percuma apa pula. Memang gak ada keselamatan. Di Kristen mana ada? Mana coba tunjukkan. Mana di Kristen ada jaminan keselamatan? Menurutmu Juma? Kalau ada tunjukkan. Ada nggak? Nah, nggak ada. Oke lah kalau gitu. Apanya? Apanya? Matamu.
Baru bertanya apanya. Dibilang bukti keselamatan kalau ada di agama Anda itu di mana tertulis. Jaminannya dari mana gitu loh. Siapa yang menjaminnya. Itu ribet banget sih ditanya. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. 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 Oke, kita turunkan abangnya. Iya, halo. Dari Kristen? Pose imutnya dulu Bang Juma. Hah? Apa? Pose imut. Apa itu? Apa katanya ini orang-orang ini? Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Kristen Protestan? Protestan, Bang. Buka kameranya silakan. Bang, Panglima. izinkan saya tutup saja, Bang, boleh? Harus buka di sini kita diskusinya. Iya, Bang, tapi saya tidak hujat. Izinkan saya tutup aja. Bukan masalah hujat menghujat. Di sini diskusi itu buka kamera abangku yang ganteng. Bukan masalah hujat menghujat. Ya, Bang, ini saya serius naik ini, Bang. Izinkan saya tutup, boleh? Mau bahas apa rupanya? Tidak, ini saya sedikit bertanya saja di dua dalil yang ada di kitab ini, Bang. Apalagi mau bertanya. Bang. Ya buka kamera dulu dong. Iya, Bang, saya pengen buka, tapi ini ada sesuatu dan lain hal ini, Bang. Boleh kan? Iya, buka aja. Buka aja. Nggak apa-apa pun. Saya jadi penjamin Anda aman kok. Ya, baik. Kalau gitu saya pakai apakah helm boleh? Boleh, boleh. Baik. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Hati-hati di jalan. Enggak sekalian bawa ransel di belakangnya gini, Mas. Biar nggak apa-apa. Ya, gimana? Apa yang bisa kita bahas temanya terkait dengan belum pasti selamat di Kristen memang nggak ada. Saya baca tidak ada jaminan spesial untuk Yesus dari Yesus itu untuk Yesus itu nggak ada. Gimana? Ya, Bang, tapi sebelum saya masuk ke tema, saya bertanya di luar tema, bolehkah? Boleh, silakan. Di sini saya ingin bertanya di Yohanes 5:36 ayat 36-37, Bang. Oke. Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Ya kan selama ini kan saya tahu bahwa Yesus adalah perkataan saya itu selalu mengatakan Tuhan Yesus, tapi di situ saya baca di situ Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku, rupanya pun kamu tidak suaranya pun kamu tidak mendengar, dan rupanya pun kamu tidak melihat. Nah, di sini Bang, ini saya bertanya di sini, kenapa di situ harus kenapa dia Tuhan sedangkan di situ mengatakan bahwa di situ harus ada Bapa di situ, Bang? Ya karena Yesus ini cuma penyampai firman. Dia bukan Tuhan itu sendiri, dia hanya penyampai firman.
kesalahan besar ketika Yesus itu dianggap Tuhan. Maksudnya Yesus yang mengajar sebagai penginjil. Kalau Yesus yang datang ke Paulus, Ananias di Pulau Patmos, itu bukan Yesus yang penginjilan. Gitu. Jadi wajar ketika dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, kalau dia adalah Bapa itu sendiri, nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Itulah cerminan bahwa ketika ajaran Yesus, ucapan Yesus ini diberikan kepada babi dan anjing, maka ajaran Yesus itu hanya akan diinjak-injak saja. Tidak dianggap, disepelekan. Umat Islam lebih menghargai ucapan Yesus itu daripada orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Karena ketika Yesus mengatakan hal seperti itu, dianggap malah nanti dibantah tuh. Nanti dibantah. Aku kan ada kan di dalam Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 13 nomor 13 itu dibantah. Padahal Yesus dengan sangat jelas, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Berarti yang sedang bicara ini bukan Bapa. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal harus mengenal dirinya sebagai utusan. Lagian di nomor 36-nya kan itu kesaksian kan? Kesaksian dia kan? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa apa? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Apa yang kurang dari pernyataan Yesus itu? Nggak ada. Jadi kalau orang boleh silakan. Di sini saya baca di Bible juga terdapat di Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Ini perkataan Yesus atau gimana nih Bang? Perkataan Yesus itu. Perkataan Yesus itu, Yohanes 17 itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ya, Yesus harus dikenal sebagai apa? Utusan. Jadi kalau ada orang yang menyembah Yesus, berarti orang itu belum mengenal Yesus. Kemungkinan dia mengenal Yesus lain. Karena kalau orang mengenal Yesus yang asli, orang itu akan mengetahui bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Tapi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Yesus lain yang dia temui, Yesus lain yang dia ikutin, gitu. Anda sendiri di gereja masih nyembah Yesus? Masih? Ya berarti Anda tidak mengenalnya. Dan Anda tidak mengenal. Ya, begini Bang, karena saya merasa penasaran dengan karena saya naik untuk bertanya Bang. Ya, kalau mengenal Yesus, berarti tidak mungkin menuhankan, karena kita sudah kenal dia sebagai utusan nih. Kita kenal dia sebagai utusan, berarti nggak mungkin kita menuhankan dia. Kalau kita menuhankan dia, berarti kita tidak mengenalnya sebagai utusan, kan gitu. Begitu juga Bapa. Kalau kita tidak mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan, berarti kita masih menuhankan Yesus. Padahal Yesus sendiri bukan Tuhan. Kalau dia dituhankan, berarti bukan satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga adalah Allah. Berarti ada dua Allah. Berarti kita tidak memperoleh hidup kekal jadinya. Berarti dia hanya keputusan itu hanya membawa pesan dari Bapa gitu Bang. Ya, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49-50. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Nah, artinya kalau kita mau hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus ini sebagai utusan Tuhan dan mengenal sebagai penyampai firman dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Gitu, Bung. Ya baik Bang. Oke.
Iya bang. Udah? Mungkin itu saja. Ya mungkin itu saja ya bang. Oke, thank you. Salam dari Makasih. NTT, bang. Agar, bang. Siap. Ya, bang. Ya mungkin itu saja saya turun ya bang. Iya, makasih. Terguncang dia tuh. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah. Amin. Kita cari yang konten lagi ya teman-teman. Oke. Permintaan makin banyak, tapi kelihatannya rada-rada muslim. Bunda Rahma, makasih. Halo, selamat malam. Mas Iyos. Iya. Iya bang. Dari Katolik, Protestan? Oh, saya Islam, Bang. Oh iya. Ya, ini Bang, aku ada nyampaikan sesuatu, Bang. Di kemas sebelah aku baru naik barusan kan. Itu orang Kristennya yang di sebelah itu baru buka pelajaran baru gitu loh, Bang. Maksudnya apa? Ya, pelajaran barunya kayak gini, Bang. Siapa yang lolos ODGJ di sini untuk menghadapi Bang Zuma katanya gitu. Jadi dia mau panik Bang Zuma gitu. Kenapa? Dia mau belajar jadi ODGJ, Bang. Untuk? Udah lolosan dia itu. Dia tuh katanya kan mau balas dendam sama Bang Zuma gitu. Masuk ya. Apa nama akunnya? Itu Bang yang kemarin ada yang nunjuk abang yang kemarin tuh yang ngancam-ngancam abang kemarin di Kemal itu loh. Ngancam-ngancam? Ya, ada nunjuk-nunjuk dia kemarin tuh. Ini Zuma orangnya. Yang laki-laki itu yang badannya nggak berisi itu siapa namanya? Nah dia di komen sebelah itu ada siapa itu tadi tuh? Ada apa namanya kiamat itu loh Bang. Oh iya. Nah, dia mau bilang gitu kan, jadi saya sampaikan kepada abang kayak gitu kan, hati-hati Bang. Dia mengancam-ancam sekarang Bang. Iya. Saya ngasih tahu kan karena aku penggemar Bang Zuma juga, wajar lah. Iya, makasih. Ya Bang. Ya Bang, izin Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Bang. Iya. Selat 4D blokir Bang, judul itu. Banyak akunnya Bang. Ini kalau diblokir pun dia tetap aja masuk. Tengoklah ya. Iya Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Salam dari Kalbar. Oke, makasih. Nah nih. Bismillah. Berhenti nggak dia? Halo, selamat malam. Nah tuh kan muncul juga. Anti blokir ini. Halo, selamat malam. Nah, sudah terblokir pun. Masih muncul kan? Gimana itu? Halo, selamat malam. Gak muncul lagi ya? Alhamdulillah. Halo. Halo, selamat malam. Udah nggak ada kan? Mantap. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Bang. Halo. 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 Maaf Bang Juma, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mendukung di bawah 100%.
100% Makasih. mendukung. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu. Halo Saudara Yakob. Halo. Halo Bang. Halo. Bang Yakob. Ada onde-onde ya? Selalu mendukung di bawah. Ya. 100% mendukung. Iya, dari Kristen Abang. Kasih sehat selalu. Halo. Ya, saya Nasrani. Oke, wajahnya mana Bang? Kok nggak nampak? Halo? Buka kameranya Bang. Belum bisa, Bang. Masa sih? Bisa ini. Tinggal diterima. Silakan. Halo? Halo Abang. Ya, halo. Masa gitu aja Bang, kita sampai subuh halo-halo doang? Ini temanya apa nih ya? Nggak ada jaminan keselamatan di Kristen. Kalau saya dari Nasrani bagaimana? Nasrani. Berarti bukan Kristen ya? Oh, bukan, Bang. Kitabnya apa kalau Nasrani? Ya, kalau Nasrani ya Injil, kalau Kristen kan Bible. Lukas, Markus, Matius itu juga? Oh, tidak. Kami tidak pakai. Kami pakai kayak Barnabas, Maria, Thomas, Filipus. Itu serius? Ya, betul. Oh, berarti nggak nyembah Yesus dong? Kami bukan Yesus namanya. Kami namanya Isu de Masihu. Iya, artinya nggak nyembah Yesus Al-Masiho. Oh, tidak. Oh iya, iya. Oke, mantap itu Bang. Nggak ada yang perlu diperdebatkan berarti. Ya, yang saya mau tanyakan ini justru keselamatan belum pasti. Sedangkan di beberapa ayat di Taurat dikatakan bahwa keselamatan ada di benih Israel, bukan benih Ismail. Gitu ya. Di mana dalilnya tuh Bang? Kalau bukan dari Bani Ismail. Ya di Taurat, kami mengacu dari Taurat. Coba ditunjukkan, boleh? Dibacakan aja. Kenapa? Dibacakan dalilnya Bang kalau ada. Sambil buka kamera silakan. Kalau memang ada pernyataan bahwa keselamatan itu bukan dari Bani Ismail, itu di mana tertulis? Bukan, maksud saya keselamatan itu dari benih Israel, dari benih Ismail dan benih Ishak, artinya dari benih Israel. Bukan dari Bani Ismail. Turun Bang ya. Kenapa? Bukan dari Bani Israel, Ismail. Dua-duanya. Oh, itulah Dua-duanya makanya. ya, karena kami kan mengacunya kepada Abraham, bapak para nabi, mempunyai dua putra, itu Ismail dan Ishak. Jadi dua-duanya sama dijanjikan keselamatan oleh Elohim. Begitu Bang Juba. Oke. Oke, berarti sepakat kita sampai di situ Bang. Nah, sedangkan yang saya maksud tak ada jaminan keselamatannya ini ya Kristen. Ya kalau Kristen sih yang bawa bukan Isu de Masihu tapi Paulus, ya itu mungkin Bang Juma punya persepsi lain tentang beliau. Itu udah betul itu. Udah betul. Itu Paulus. Gitu Bang. Nah saya mau bertanya Bang Juma ya. Siap.
Ada dua pemahaman di dalam Injil tentang nubuatan baginda Nabi Muhammad. Menurut Bang Juma, adakah di mana di Injil nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad? Kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan ada, cuman kami tidak punya kapasitas untuk menunjukkan Injil karena itu diwahyukan untuk kaumnya Bani Israel. Gimana Bang? Maksudnya? Kalau kami paham betul bahwa nama Nabi Muhammad itu mereka jumpai di dalam Taurat dan juga dalam Injil. Cuman masalahnya sekarang kami nggak bisa menunjukkan Injilnya karena itu kitabnya orang Yahudi. Ya, Diwahyukan. Saya pengen, saya hati ini pengen balik. Begini Bang Juma ya, saya jelaskan sedikit. Injil itu bukan orang Yahudi, tapi Yahudi itu adalah salah satu kaum dari Bani Israel. Ada 12 kaum yang memang ada di situ ya, seperti Saduki, Farisi, Nasrani ya, Benyamin dan lain-lain. Jadi Yahudi itu adalah salah satu suku dari Bani Ishak atau Bani Israel. Nah, kalau kita mengacu tentang peradaban atau nubuatan, kedua nabi terakhir baik dari jalur Ismail maupun jalur Ishak itu ada di dalam Taurat tentang Nabi Isa atau Isa Masihu. Nah, kalau dari Injil tentang baginda Nabi Muhammad itu ada di Injil. Nah, sebagai bahan pengetahuan mungkin dua pemahaman tentang Injil itu sama dengan Quran, sifatnya adalah oral atau hafalan yang memang ditulis oleh para sahabatnya. Nah, inilah yang menjadi pemahaman tentang Injil baginda Nabi Muhammad itu ada di beberapa tentang lahirnya Nabi Muhammad dari Hijaz atau dari Arab. Itu ada di dalam Injil. Memang Injil kami diafrikakan oleh beberapa pihak gereja yang memang tersembunyi atau disembunyikan. Ya, jadi kami paham dan menghormati baginda karena memang ada di Injil kami nubuatan tersebut. Begitu. Iya. Itulah yang saya maksud tadi Bang. Tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Kalau Nasrani ya berbeda kalau Kristen. Ya, sama seperti yang Anda uraikan tadi, kalau Nasrani itu kan pengajarannya bersumber dari Isa Al-Masih. Sementara kalau dia dari Kristen, ini berasalnya dari Paulus yang juga mengklaim bahwa datang kepadanya ya Yesus Kristus, tadi gitu. Nah, kalau yang di Taurat ada Bang Juma tentang nubuatan baginda Nabi Muhammad itu. Berdasarkan Al-Quran iya ada. Taurat Tapi mana? lagi-lagi kami nggak bisa nunjukin karena Taurat itu kan kitabnya Nabi Musa yang diberikan kepada kaumnya Bani Israel. Begini Bang Juma ya, sedikit pengetahuan berbagi. Sejak zaman Isa Al-Masih atau Isa Masihu, Taurat itu sudah ada dua Bang. Ada Taurat Yahudi Ortodok dan Taurat Samaria. Ini yang mana yang Bang maksud? Yang datang kepada Nabi Musa. Nah, Anda paham juga dari Nabi Musa turun ke Bani Israel yang memang saat itu setelah Salomo itu meninggal ada dua kubu baik selatan maupun utara. Nah, dua Taurat ini berbeda. Yang mana yang perkiraan Bang Juma itu dari yang mana ini? Yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Ada dua pemahaman di dalam Taurat Bang Juma ya. Pertama adalah Taurat itu ada Taurat lisan dan Taurat tulisan. Baik Taurat Semiterap atau Taurat Sebe Alfi. Nah, inilah yang menjadi pemahaman orang-orang Muslim yang kurang paham tentang literasi nubuatan Nabi Muhammad itu lebih ada di mana. Kalau saya boleh jujur di dalam ini, saya bisa menunjukkan suatu data di mana
nubuatan tentang Nabi Muhammad itu ada di Tauratnya Samaria. Mereka lebih jujur. Cuman sayangnya bukan di Taurat tulisan atau semitraf, tapi ada di Taurat lisan, yaitu Taurat Sebe Alfi. Dengan dikatakan akan datang dengan 10.000 pasukan. Nah, kalau menyambung kepada surah Namawiyah, ternyata literasi itu juga ada yang saya temukan. Jadi mungkin sedikit pemahaman tentang Taurat Sebe Alfi ini lebih tepat untuk kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu Bang Jumat. Oke, makasih ilmunya, Masya Allah, luar biasa Bang ini. Saya biasanya melihatnya cuma ada di ulangan 33 nomor 2 gitu. Kalau dalam data yang datang dari saudara-saudara kami Kristen, dia membawa PL di ulangan 33 itu ada seperti itu yang diterangkan. Datang dengan 10.000 orang kudus. Gitu. Abang bisa buka kamera nggak ini Bang? Saya sudah buka tapi ternyata di sini nggak bisa Pak. Coba diterima coba. Sudah saya nyalakan tapi tidak mau mungkin ya, pengen handphonenya error mungkin. Oh. Kalau kita Siap. melihat kepada Sefer Beresit atau kitab kejadian atau ulangan, itu salah Bang. Itu adalah pemahaman Yahudi ortodok, itu adalah ke Yusak bin Nun, bukan Nabi Muhammad. Kurang pas. Karena orang Yahudi sendiri tidak mengakui literasi Nabi terakhir karena mereka mentok sampai Musa. Jangan Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi itu sampai Isa pun nggak diterima. Begitu Pak. Iya. Oke. Ya mungkin rekan-rekan yang lain mau gabung, saya turun dulu, silakan Bang Jumai. Saya hanya Oke, makasih Bang ilmunya Bang, luar biasa ilmunya. Thank you Bang ya. ya Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Halo teman-teman, silakan yang Kristen, Protestan, Katolik, silakan. Halo. Saya Muslim. Oke, Abang, ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Oke, makasih, salam kenal. Hahaha. Suka tidur? Belum Bang, cuma ini saya pengen balik ulang saja Bang. Apa lagi? Cuma saya Apa penasaran itu? dengan temanya ini Bang, belum pasti selamat. Iya, memang ada jaminan keselamatan di Anda. Sabar Bang, ini saya tanggapi Bang. Belum pasti selamat. Apakah di Kristen atau Buddha atau Islam atau Di Kristen Bang. kalau di Buddha ada, belum pasti selamat. Di Kristen Bang, di Kristen. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Zuma. Malam. Silakan buka Bang, kamera Bang. Maksudnya begini Bang, saya lihat abang ini satu orang ya, coba berani main-main ke NTT atau Papua lah. Mau ngapain di sana? Main-main sih. Maksudnya main-main apa? sini. Bicara tentang agama. Maksudnya begini, kita kalau orang NTT Papua, pokoknya istilahnya orang Indonesia Timur lah, kita bicara tentang toleransi. Tapi kalau upload seperti abang-abang mereka ini bicara tentang bukan toleransi begitu. Percuma lah abang cari uang seperti itu, konyol. Kenapa Bang ini? Abang, mari ke NTT. Ya undang saya secara resmi, undang Jadi saya hal-hal- secara resmi, saya akan hal-hal- datang. Siap, saya paham. Tapi kalau Saya akan hal-hal datang. seperti- Undang saya hal-hal resmi. Siapkan pendetanya, pastornya. Siap. Tapi kalau hal-hal seperti ini, kalau abang-abang ke wilayah kita Indonesia Timur, abang kaget. Maka begini, agama ini hanya jembatan. Imannya menentukan kita punya hidup.
kita punya keselamatan. Kalau hanya sebatas ini saja kita cari uang, Cari kita uang. hidup, percuma. Cari hidup. Minta maaf saya ikuti abang sepanjang. Oh, cari abang hidup. kuliah. Abang, sekarang pertanyaan saya untuk abang. Abang buka TikTok dan untuk upload ini untuk cari Buka kamera cuan atau bukan? dulu. Buka kamera dulu. Jangan masalah kamera atau apa, abang. Gimana mau ajak saya main-main, main-main ke buka NTT. kamera aja kamu takut. Percuma lah, lucu abang. Mari. Penakut ke ini, sini. penakut, Abang, penakut. Penakut, pengecut, toleransi itu seperti apa? penakut, Lu yang penakut. penakut, pengecut. Suruh buka kamera aja susah. Gimana kalau aku datang? Mungkin kau tinggalkan kampung. Kalau suruh buka kamera, suruh buka itu apa masker tuh, itu bukan zamannya. Kalau apa. saya datang baru kamu tahu saya mau datang hari ini. 1 tahun sebelum saya datang kau sudah kabur tinggalkan dunia. Takut kau. Lucu. Saya jadi takut ketemu sama Bang Zumai. Buka kameranya nggak berani. Kalau buka kamera, kalau pakai masker kan percuma. Tolong kamu. Mari main-main ke NTT atau Papua. Mau gimana kau ngundang saya kok situ buka kamera aja upload. takut. Kalau upload begini, upload konyol. No, jempol untuk lu. Udah Mari tidur main-main dulu, ke- tidur. Besok kita ini besok sampai mandikan mandikan babi besok Toleransi jangan lupa. Apa pula sini Ya, selamat malam, Bang Juma. Malam juga Bang, silakan. Ya, ya ini saya baru gabung. Saya lihat ada tema belum pasti selamat ya. Iya betul. Iya Bang. Ya, maksudnya artinya menurut Bang Juma belum pasti selamat di dalam kekristenan atau dalam Islam. Kalau di Islam kepastian selamatnya kan udah jelas Bang. Selama orang itu menjalankan, memenuhi syarat untuk selamat. Itu udah dijamin, mereka udah dijamin surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Orang-orang yang Sebentar, mendirikan silakan. Maksudnya di sini selamat jika melakukan sesuatu yang ditentukan ya. Ya, di Islam jaminan keselamatannya kan udah ada tuh jelas tadi. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11. Nah di Kristen ini diselamatkan jika ada jikanya, jika melakukan apa yang ditulis dalam surat tadi ya. Iya betul. Ya, berarti kalau tidak melakukan berarti tidak selamat. Iya. Ya, berarti tidak jamin selamat. Artinya belum pasti selamat lah istilahnya kan. Tapi kalau melakukan selamat, kalau tidak melakukan selamat. Ya. Kalau melakukan selamat. Kalau di Kristen yang Abang Juma tahu seperti apa? Nggak ada jaminan dari Tuhannya Yahudi ataupun Yesus untuk Kristen. Mau yang taat atau yang tidak taat, nggak ada jaminannya. Oh seperti itu ya? Iya. Yang sepengetahuan Bang Juma ya? Iya, selama saya belajar Bible itu nggak pernah saya temukan dari Yesus dan dari Tuhannya Yahudi untuk Kristen itu nggak ada. Kalau di Kristen memang ada jaminan keselamatan kalau di Kristen yang saya pahami seperti itu Bang. Dan mungkin juga sebagian hampir semua juga Kristen itu pasti mengetahui bahwa ada jaminan keselamatan. Dari mana jaminannya? Kekristenan. Iya, dari mana jaminannya Bang? Yang dari kepercayaan kita selama ini kita di yang kita pahami seperti itu Bang. Jadi keselamatan itu kita dapat dari bukan perbuatan kita pribadi, tetapi keselamatan yang kita dapatkan itu keselamatan dari perbuatan Tuhan, perbuatan Yesus di kayu salib. Oh, kirain Yesus yang menjamin Abang. Kalau ada Perbuatan dalil Yesus di kayu salib
yang menyelamatkan umat Kristen, yang menyelamatkan umatnya. Itu kata siapa? Kata Yesus kah atau kata orang di luar Yesus? Kata Yesus tidak. Kalau di dalam Alkitab tertulis tidak seperti itu. Cuman yang kita pahami di dalam teks Alkitab bahwa keselamatan itu dari Yesus, artinya perbuatan Yesus di kayu salib. Artinya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umatnya yang percaya, seperti itu. Tapi itu bukan ucapan Yesus bang ya, itu ucapan Paulus. Entah itu ucapan siapa, tapi yang kita pahami dari kekristenan bahwa perbuatan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Artinya ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib itu yang menyelamatkan. Jadi bukan ketaatan kita secara pribadi kepada Tuhan, seperti itu. Oh, tapi kalau Yesus ajarannya kok beda ya dengan yang abang sampaikan. Kalau Yesus itu kalau mau selamat melakukan segala perintah-perintah Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi. Kalau mau selamat. Ya, itu pemberitaan itu dia konteksnya di dalam Yahudi, dalam dia sebagai umat yang menganut hukum Yahudi waktu itu. Nah, emang Yesus pernah? Itu. Yesus memang pernah mengajar untuk orang-orang non Yahudi, bang? Tidak, itu kan dia hidup di masa di lingkungan Yahudi. Iya, maksud saya kalau Yesus kan memang ajarannya keselamatan itu melakukan hukum-hukum yang diajarkan Tuhan kepada orang Yahudi. Nah, terus ada nggak memang Yesus mengajarkan di luar Yahudi gitu? Oh tidak, dia masa di waktu dia hidup itu di masa dia hidup di zaman dan di lingkungan Yahudi. Terus Kristen ini jaminan selamatannya dari mana? Kristen artinya pengikut Kristus. Kita meyakini iman kita bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib, jadi kita mengikuti kita percaya kepada dia karena dia yang taat sampai mati di kayu salib, karena mengikuti hukum Taurat itu, hukum Yahudi itu yang pada saat itu diberlakukan. Karena tidak semua hukum Yahudi bisa dilakukan oleh seorang manusia. Iya, tapi Yesus tentang salib ini kan, ajaran salib menyalib ini kan, kalau orang Yahudi menyalib Yesus kan itu karena unsur politik ekonomi, bukan karena mau menyelamatkan orang di luar Yahudi sampai mereka menyalib Yesus. Tujuan orang-orang Yahudi menyalib Yesus itu adalah agar bangsanya tidak dirampas oleh orang Romawi, bukan supaya orang Kristen di luar Yahudi selamat. Itu nggak ada motivasi mereka membunuh Yesus itu bukan itu. Ya, kalau kita bahas memang panjang sih bang kalau umpama kita mau bahas soal kenapa sampai dia seperti itu, sampai dia mati di kayu salib, sampai ada berhubungan dengan bangsa Romawi. Itu memang ceritanya memang panjang sejarahnya. Jadi kita cuman garis besarnya saja, artinya keselamatan yang menjadi suatu kepastian buat umat Kristen itu di dalam Yesus itu saja sih sebenarnya yang kita mau bahas. Cuman kalau mau bicara dasar-dasarnya seperti apa memang cukup panjang ini, dan juga perlu dasar-dasar tulisan-tulisan dalam Alkitab, kitab suci seperti itu. Iya, jadi kalau saya lihat polanya, orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Tragedi ini terjadi
di tahun antara 30 sampai 33. Lalu kemudian muncul pengajaran jauh setelah kejadian itu yang mengajarkan bahwa penyaliban Yesus itu tujuannya untuk menyelamatkan non-Yahudi. Itu adalah doktrin yang baru muncul belakangan. Sedangkan pelaku tindakan kriminal terhadap Yesus ini motivasinya nggak ada ke situ. Motivasinya adalah supaya bangsa mereka nggak dirampas oleh Roma. Nah, tiba-tiba saja muncul konsep di luar keadaan yang ada. Mereka menyebut diri mereka sebagai Kristen pengikut Kristus, mengajarkan bahwa salib yang dilakukan oleh orang-orang jahat itu terhadap Yesus adalah untuk menyelamatkan kita gitu. Padahal nggak ada, itu nggak ada. Yesus juga tidak pernah mengajarkan orang selamat karena percaya dirinya disalib. Nggak ada Yesus mengajarkan begitu. Malah Yesus, kalau kita lihat di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 36, Yesus malah mengecam bahwa keturunan pelaku penyaliban itu adalah orang-orang yang tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Kenapa sekarang berubah? Justru percaya penyaliban masuk surga. Bukan percaya sama penyaliban yang dilakukan oleh bangsa Romawi, tapi pengorbanan Yesus yang sampai mati di kayu salib. Itu yang kita percaya. Dan itu yang kita percaya berdasarkan tulisan-tulisan di Alkitab. Jadi entah itu bilang Rasul Paulus yang menulis ataupun siapapun, itulah iman kita kepada Yesus melalui Alkitab. Jadi memang susah kalau bisa dibilang bahwa tulisan-tulisan itu tidak ada dasar ataupun dibilang lemah secara ini karena Rasul Paulus menulis setelah Yesus seperti itu. Tapi yang kita percaya bahwa di dalam tulisan di dalam Alkitab itu kita aminkan bahwa itu memang yang dasar dari iman kita juga di dalam Alkitab. Jadi kita percaya di dalam Alkitab saja, Bang. Artinya kalau Abang bilang Alkitab itu tidak bisa dipegang karena berdasarkan setelah Yesus, Rasul Paulus itu tidak bisa dibantah karena itu tulisan yang ada di Alkitab yang nggak bisa kita rubah seperti itu. Iya, kalau menurut Abang nih, penyaliban itu sebenarnya yang menghendaki siapa, Bang? Penyaliban. Iya. Kalau ya ini kan sudah dibahas yang saya ikuti ya dari Edis TV ya. Sebelum-sebelumnya itu juga ada pertanyaan seperti ini tentang penyaliban. Jadi memang kalau dibilang penyaliban itu dikehendaki oleh iblis, memang iblis yang menghendaki kematian Tuhan Yesus. Gitu. Tapi kalau dibilang rancangan yang dirancang itu memang rancangan Tuhan, artinya dia harus mati. Tapi mungkin lebih kalau bilang rancangan itu salib itu ya kita susah ya mau bilang ini rancangan kehendak iblis tapi dirancang Tuhan, kan seperti itu ya. Jadi kalau bilang kehendak iblis, iya dia mau, karena yang membunuh itu dasarnya memang kehendak iblis. Tapi kalau keselamatan yang dirancang itu memang keselamatan yang dirancang oleh Tuhan. Kalau pembunuhannya itu yang dirancang iblis. Seperti itu. Gimana polanya ya? Tuhan merancang keselamatan, tapi yang merancang pembunuhan itu iblis. Seperti itu. Berarti maksudnya Tuhan Anda bekerja sama dengan iblis gitu untuk menciptakan keselamatan bagi Kristen. Yang merancang Tuhan. Bukan kerjasama.
bukan kerjasama sih. Yang merancang memang, Tuhan, yang mengeksekusi merancang iblis. keselamatan. Artinya merancang bagaimana manusia yang tadinya jatuh dalam dosa, yang dikuasai oleh dosa, itu bisa diselamatkan. Ya, jadi keselamatan itu yang dirancang. Bagaimana biar manusia ini bisa selamat. Manusia bisa Nah, selamat, makanya Yesus Iya, disalibkan. manusia bebas dari dosa. Artinya keselamatan itu bebas dari dosa, bebas dari hukuman dosa yang Adam. Hubungannya apa kira-kira itu, Bang? Hubungannya apa? Orang-orang Kristen diampuni dosanya dengan orang lain yang dibunuh, itu maksudnya hubungannya apa kira-kira? Kalau orang Yahudi kan dia yang berdosa, dia yang mengorbankan kurban hewan, kan gitu. Kalau untuk orang banyak, maka orang Yahudi mengorbankan sapi. Kalau domba itu hanya untuk satu orang doang. Nah, mereka menebus dosa mereka dengan binatang tersebut. Lah kalau ini Tuhan membunuh Yesus melalui iblis demi untuk dosa-dosa orang Kristen. Kenapa Tuhan tidak hapuskan aja dosa orang Kristen? Kenapa harus ada tindakan yang melanggar perintahnya sendiri? Contoh, jangan kamu membunuh orang yang benar, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16. Tapi kok justru Tuhan menyelamatkan orang-orang Kristen dengan merancang pembunuhan terhadap orang benar, sementara dia yang melarang. Itu gimana itu polanya tuh? Bukankah Tuhan tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, sama seperti dalam 2 Tawarik 7 nomor 14, umatku yang mencari wajahku lalu meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, aku lalu mencari wajahku, aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Kenapa Tuhan harus melakukan sesuatu yang melanggar dirinya, ajarannya sendiri, hanya untuk sekedar menyelamatkan orang-orang di luar Yahudi? Kan Tuhan tidak pernah sebelumnya memberikan aturan kepada orang non-Yahudi seperti Roma, Roma, Yunani, Belanda, Portugis. Kan Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada mereka jangan makan ini, jangan makan itu. Terus tiba-tiba saja mereka dihukumi dosa, lalu orang benar dijadikan korban demi untuk mereka. Kenapa enggak Tuhan? Ya sudahlah, aku ampuni semua dosa-dosamu, udah selesai. Kenapa harus ada korban yang melanggar aturannya sendiri? Atau jangan-jangan ada kekuatan di luar itu pingin supaya semua orang-orang yang ada di luar Yahudi yang melakukan dosa-dosa, supaya mereka merasa nyaman, maka diajarkanlah dosamu telah diampuni loh oleh Yesus yang korban di atas, sehingga mereka menyembah Yesus karena merasa bahwa Yesus ini berjasa, sehingga mereka menyembah Yesus. Ditinggallah Tuhan yang benar ini nggak disembah, semuanya menyembah Yesus karena merasa Yesus ini telah berjasa. Padahal Tuhan nggak pernah meminta tumbal atau korban manusia gitu. Jadi polanya saling nabrak. Jadi sebenarnya bukan nabrak, Bang. Sebenarnya begini, awal manusia itu kan diciptakan untuk menguasai bumi. Jadi awal penciptaan itu manusia diberi kuasa untuk menguasai, tinggal di bumi dan menguasai bumi. Artinya kuasa itu sudah diberikan dari Tuhan kepada manusia, otoritas kepada manusia. Artinya Tuhan sendiri tidak boleh melawan atau melanggar otoritas yang sudah diberikan. Dia sudah memberikan itu kepada manusia.
dia tidak bisa melanggar, dia tidak bisa mengintervensi di bumi, karena kalau dia intervensi di bumi artinya dia melanggar otoritas yang dia diberikan kepada manusia. Itu dulu pertama. Oh, jadi kalau bilang melanggar atau seperti abang tadi bilang, itu sebenarnya tidak benar, karena otoritas yang sudah diberikan itu dia tidak boleh langgar, justru dia tidak boleh intervensi kepada manusia atau kepada bumi, karena otoritas itu sudah diberikan kepada manusia, yaitu Adam. Kuasa itu untuk kuasai bumi, untuk menguasai bumi ini. Tapi oleh karena dosa, oleh karena iblis menipu atau membohongi Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Mereka jatuh karena ketidaktaatan kepada Tuhan, karena iblis, sehingga kuasa yang diberikan itu jatuh kepada iblis, direbut oleh iblis, seperti itu. Dan kuasa itu tidak boleh juga Tuhan mengambil itu, karena itu memang sudah otoritas yang sudah diberikan, dia tidak boleh melanggar itu. Maka sehingga Tuhan mencoba, istilahnya bukan mencoba ya, apa lebih tepatnya, diutuslah nabi-nabi. Artinya untuk apa? Agar manusia ini tetap dipelihara dan dilindungi. Tapi ternyata banyak juga kegagalan-kegagalan yang dilihat oleh kita, bahwa tidak bisa mengembalikan otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga harus dia sendiri, yaitu yang kita percaya bahwa Yesus itu yang dari dia, berasal dari dia, yang adalah dia sendiri, harus turun ke bumi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk merebut kembali otoritas yang direbut oleh iblis karena Adam. Sehingga dengan seperti itu otoritas itu kembali lagi kepada manusia yang Yesus itu sendiri, dan dikembalikan kepada kita yang percaya kepadanya. Seperti itu. Jadi itu rancangan keselamatan yang kita percayai, bahwa ketaatan Yesus inilah yang mengembalikan kembali apa yang direbut oleh iblis. Oh, kita ketahui bahwa iblis beberapa kali mencoba menggagalkan rancangan ini. Pertama, waktu dia lahir ke bumi, dia jadi manusia, berapa ribu anak yang dibunuh oleh Herodes. Karena apa? Untuk agar rancangan keselamatan ini gagal. Ternyata tetap Yesus itu selamat, istilahnya dari pembunuhan itu. Dia dilindungi sampai dia lahir di Yerusalem. Kemudian waktu dia berpuasa di 40 hari di gunung, di bukit, iblis menggoda dia agar dia tergoda dan jatuh. Tapi gagal lagi iblis mencoba itu kan. Sampai iblis mengatakan akan memberikan semua kuasa itu kepadanya jika dia menyembah. Tapi gagal juga, karena bukan seperti itu. Untuk merebut itu yang sudah direbut oleh iblis itu tidak bisa seperti itu. Sampai pada saat dia taat dan dia harus mati di kayu salib itu. Karena apa? Karena itu seperti itulah ceritanya, garis besarnya. Jadi kenapa kita diselamatkan? Ya karena perbuatan Yesus di kayu salib, bukan karena perbuatan iblis membunuh Yesus, tapi perbuatan Yesus yang taat sampai mati dan rancangan Tuhan Bapa di sorga di dalam keselamatan manusia. Jadi itu mengapa di dalam Kristen, di dalam orang percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan itu sudah suatu jadi kepastian. Seperti itu. Di mana ayatnya itu, Bang? Kepastian keselamatan Kristen itu di mana? Mohon maaf, Bang. Sebenarnya saya tidak ada persiapan untuk ayat-ayat yang
mendukung apa yang saya bilang ini, yang saya katakan ini, tapi sebagian besar yang percaya kepada Yesus yang mungkin mengikuti ini pasti mengamini bahwa apa yang saya katakan ada tertulis seperti itu. Yang Anda jelaskan ini justru bertentangan keras dengan ajaran Yesus kepada murid-muridnya, Bang. Anda seakan-akan mengatakan Adam mewariskan dosa sampai Yesus harus menebus dosa itu, mengambil alih kuasa iblis. Padahal sebenarnya kalau kita mau pendalaman materi di Bible, Kristen itu tidak mewarisi dosa dari Adam. Kristen itu mewarisi dosa dari mereka pembunuh-pembunuh para nabi dan penyalib nabi-nabi. Sesuai dengan nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 32 sampai 36. Jadi Kristen ini bukan mewarisi dosa dari Adam. Kristen mewarisi dosa dari para pelaku penyaliban gitu. Di ayat berapa? Matius 23 nomor 23 nomor 32 sampai 36. Tidak ada keselamatan karena salib. Justru salib itulah yang membinasakan manusia. Matius 23 nomor 32 sampai 36. 32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu lalu kamu keturunan beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari soal itu? Lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi orang yang bijaksana akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesal, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah melalui diri Habel. Sebenarnya semuanya akan ditanggung angkatan ini. Ya ini yang menyalib ya. Iya. Bicara yang menyalibkan Yesus. Iya, Bang. Yang menyalibkan Yesus itu kanlah yang mendirikan agama Anda. Bukan, ini kan ahli-ahli Taurat, para Yahudi. Paulus itu ahli Taurat, orang Farisi yang dimaksud di sana. Oh, maksudnya Paulus. Justru kan dia sudah tidak ikut jadi ahli Taurat ya sebenarnya. Dia sudah bertobat dan kembali ke jalan Yesus, artinya dia percaya kepada Yesus. Dia sudah keluar dari hukum ahli Taurat itu sebenarnya. Justru karena Anda mengatakan dia bertobat kembali kepada Yesus, justru dialah yang menggenapi nubuatan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Kalau konteks ini yang saya pahami, yang menyalibkan Yesus kan memang ahli-ahli Taurat waktu itu, yang suruh dia disalibkan. Iya, tahu. Bukan Paulus. Paulus setelah itu yang tadinya percaya akan ahli Taurat, dia bertobat, dia menemukan Yesus dan dia bertobat dan dia justru berbalik arah, istilahnya 90 derajat dia berbalik, bahwa dia malah membela Yesus sampai dia menulis surat-surat. Paulus seperti itu, Bang. Sekarang gini. Jadi yang membunuh Yesus itu bukan dia. Iya, tapi yang menjual hasil pembunuhan itu kan Paulus. Judas. Paulus yang menjual salib, menjual ke Roma, Yunani sampai ke Indonesia, kan Paulus yang menjualnya. Yesus mana ada pernah mengajarkan tentang penyaliban, menyelamatkan. Menjual. Kan, Maksudnya menjual, dia mendapat keuntungan dari hasil pemberitaan Injilnya gitu. Iya, dia mendapatkan gelar menjadi rasul. Kan itu sudah dinubuatkan Yesus itu.
Menurut Yesus, bukan menurut saya. Matius 23 yang tadi kan Anda sudah membaca tuh. Bagaimana mungkin kamu meloloskan dirimu dari api neraka? Separuh nabi-nabi yang diutus dibunuh, disalib. Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Termasuk Paulus nggak? Kalau saya tidak pahami seperti itu sih Bang. Karena memang tulisan itu jelas kepada ahli Taurat yang membunuh Yesus pada saat itu. Bukan, itu. Tapi kalau itu, Rasul Paulus jelas-jelas kan dia justru memberitakan Injil dari pertobatannya dia ketemu dengan secara pribadi dengan Yesus, seperti itu. Terus dari mana Anda tahu yang bertemu Paulus itu Yesus? Ya dari tulisan yang ada di Alkitab. Dari Paulus gitu ya? Dia bertemu dengan pada saat dia buta matanya kan? Ya artinya Dia itu kan klaim menemukan- sepihak. Itu kan klaim sepihak doang. Sedangkan Yesus, Begini Bang, itulah iman kita kepada Yesus Kristus ya, melalui Alkitab. Jadi kalau bilang klaim kita, ya apa yang tertulis itu ya jadi klaim, jadi iman kita, jadi suatu kepastian buat kita. Iya, Contoh saja seperti ini, seperti Yohanes, ya kan? Dia ditulis bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Dari antara beberapa murid yang paling dikasihi Yesus, Yohanes. Itu klaim sepihak dari Yohanes dan ditulis di Alkitab. Itu klaim sepihak. Nah, sekarang Dan begini, ternyata ada nggak dan Yesus? ternyata Bang? dari kejadian-kejadian pada saat Yesus disalib sampai Yesus dikubur, hanya dia yang ada pada saat waktu dia kejadian penyalipan. Yang murid-murid lain pada lari ketakutan bersembunyi. Cuman Rasul Yohanes yang ada tertulis di Alkitab bahwa dia ada pada saat Yesus dihakimi, Yesus dihukum, sampai Yesus disalib, dia berada di situ. Sehingga dia ini dibilang murid yang dikasihi. Bukan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Yohanes ini murid yang Yesus sayangi, yang kasihi. Tidak ada ditulis di situ. Tapi klaim sepihak dari Yohanes yang ditulis oleh kitab Yohanes bahwa dialah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Seperti itu. Artinya memang ya kenyataannya begitu, seperti itu. Sekarang gini, ada nggak Yesus berbicara tentang Paulus ketika Yesus itu penginjilan? Oh iya, Rasul Paulus kan zamannya setelah Yesus disalib. Nah, berarti klaim sendiri Paulus ini, sibuk-sibuk sendiri kan? Ya, bisa dibilang begitu. Iya, Tapi itu kalau tertulis di Alkitab, itu kita harus pahami bahwa dan kita harus percaya itu, Bang. Iya, sedangkan Yesus sendiri tidak kenal kitab Anda. Iya. Iya, memang. iya, ya udah Tapi berarti tapi kitab kita ini yang memperkenalkan kita kepada Dia. Iya, silakan aja. Tapi Yesus tidak mengenal kitab Anda, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal agama Anda, kan gitu. Seperti itu. Enggak dong. Tapi yang memperkenalkan kita kepada Yesus, Nabi Musa mengenal kitab, Nabi Musa mengenal Taurat, Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, Yesus tidak mengenal kitab Anda. Itu di situ tamatnya Anda, itu di situ. Anda menjadikan justru dari kitab kita ini. Loh, Yesus kenal kitab Anda enggak? Yesus mengenal kitab Anda enggak? Contoh. Yesus mengenal kitab Anda enggak? Dalam Al-Quran. Yesus mengenal kitab Anda enggak? Itu dulu, Bang. Memperkenalkan kita. Dari tadi Anda curhat Yesus, terus. Mungkin saya percaya Al-Quran, tapi curhat terus dari tadi. Alkitab sendiri yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Dengar dulu, Bang. Itu yang Yesus penting. mengenal kitab Anda enggak? Tidak penting.
Tidak penting Yesus mengenal Alkitab saya, tapi Alkitab ini Jadi yang kalau kitab kepada Anda Yesus. bercerita Penting tentang sekali Yesus itu. tapi Yesus tidak membenarkan, gimana dong? Yang pasti kita mengenal Yesus melalui Alkitab, Bang. Ya, sekarang kitab Anda dikenal Itu sama yang Yesus penting. ya? Yesus mengenal kitab Anda nggak? Penting. Loh kok nggak penting? Gimana nggak pentingnya? Kebenaran itu dari Yesus atau dari Bible? Kebenaran itu dari Alkitab. Bukan dari Yesus. Yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Bukan dari yang Yesus. kebenaran Bukan dari kebenaran. Yesus. Bukan dari Yesus. Yesus 2000 tahun yang lalu, Bang. Enggak, maksud saya Yesusnya mengenal kitab Anda enggak? Justru dalam kitab kita, kok justru pula nih? menuliskan tentang Yesus. Kan Tentang Yesus diceritakan di Bible Anda yang dituliskan oleh Kalau Yesus mengenal wartawan-wartawan itu. kitab Taurat. Nah, sekarang ya. sekarang kitab Anda mengatakan belum ada Alkitab. Jelas belum ada Alkitab. Sekarang kitab Anda konon ada firman di situ. Bapak berkata bahwa Yesus harus dipercaya, bukan penulis Bible. Kan begitu. Yang mana nih? Yang hidup kekal, tidak binasa, percaya kepada Paulus, Yesus, atau percaya kepada penulis kitab? Kita percaya Alkitab ada tulisan daripada orang-orang yang Jadi bukan Tuhan percaya kepada sudah Yesus ya? percaya kepada Yesus, karena kita percaya kepada Yesus karena Alkitab, Bang. Kalau Bukan Anda karena Al-Quran. percaya kepada Atau karena kitab yang lain. Yesus, Bang, kalau Anda percaya Yesus, berarti harus rujukannya ke Yesus. Yesus harus berbicara tentang kitab Anda, baru kitab Anda percayai. Kalau Yesus tidak mengenal kitab Anda, kemudian Anda percaya kitab Anda bercerita tentang Yesus, gimana polanya bisa selamat kalau begitu? Iya. Yesus tidak mengenal Itu nggak buku bisa yang seperti itu. Tidak Loh, mungkin. bagaimana Itu kan ceritanya? Itu kan menurut Abang. Bukan, kitab menurut Anda Abang. sendiri yang mengatakan selamat itu percaya Yesus. Bukan percaya pengarang, tapi percaya Yesus. Nah, kalau percaya kepada kitab Anda, di mana Yesus tidak mengenal kitab Anda, berarti Anda percaya kepada pengarang kitab Anda. Kan Yesus harus memberikan legitimasi tuh. Kalau mau selamat, harus percaya kepada Yesus. Yesus sudah memberikan legitimasi kepada Bible. Maka orang Kristen punya kebenaran karena kitab yang dijadikan sebagai pegangan adalah kitab yang bersumber dari Yesus sebagai pengesahan. Nah, sekarang Anda mengatakan Anda selamat. Dari mana Anda tahu? Dari kitab kami. Yesus kenal kitab Anda enggak? Enggak, berarti kosong. Kan begitu. Yesus tidak mengenal Bible. Konsepnya tidak bisa seperti itu, Bang. Ya, itu kan menurut Abang, menurut maunya Abang. Ya memang seperti begitu itu. polanya. Harus selamat berdasarkan Yesus. Itu pola yang dibuat oleh Abang. Lah, gimana ceritanya? Bagaimana Anda kalau meyakini? menurut kita, Sabar. Bagaimana Anda Kita meyakini bahwa apa yang mengenal ada? Tuhan kita itu dari kitab yang kita pegang. Bagaimana Anda dasarnya bisa? dari situ. Dari mana Anda bisa tahu kalau itu benar? Sementara Yesus tidak memberikan pengesahan. Sekarang iman kita itu ada dasarnya, Bang. Bukan Dasar kita mengenai dari iman Alkitab. Anda. Saya bertanya. Jadi nggak bisa bagaimana kita dengar dari Abang atau baca dari saya kan tulisan orang bertanya yang ke tidak Abang jelas. ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda selamat, iman Anda benar berdasarkan Bible yang Anda baca, kalau Yesus tidak memberikan legitimasi kepada Bible itu? Ya, dasarnya memang bukan seperti itu kita. Berarti Anda Kita cuma bukan percaya penulisnya doang? Berdasarkan, ya memang kan, memang seperti itu. Nah, Yesus nggak Seperti itu dianggap. adanya. Yesus nggak Kita dianggap. percaya kepada Alkitab. Yesus nggak dianggap. Justru kita menganggap Yesus dari kitab itu, Bang. Nah, kitab ini Yesus kasih legitimasi Kita pengesahan percaya nggak? kepada Yesus karena kitab itu. Yesus memberikan pengesahan Bukan nggak? masalah Bang? legitimasi atau Loh, tidak bukan pengesahan bagaimana? juga, tapi Bagaimana Anda menurut- mengatakan?
berita-berita yang ada di dalamnya itu benar? Kalau Yesus sendiri? Itu iman kita timbul kepada Yesus Tuhan. Nah, sekarang kitab itu iman kita seperti itu. Nah, kitab itu bercerita tentang Yesus, oke. Pengarang-pengarangnya menulis tentang Yesus, oke. Anda imani, oke. Sekarang, apa yang Anda imani itu, apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap buku itu yang Anda imani itu? Menurut Abang perlu legitimasi untuk apa? Ya Allah ya Karim, yang bisa mengatakan buku itu adalah benar Yesus atau penulisnya? Dasar legitimasi menurut Abang itu seperti apa hingga harus perlu legitimasi dari Yesus? Contoh begini, Al-Quran yang Abang percaya, itu legitimasinya dari mana? Nabi Muhammadku sendiri yang menjelaskan tentang Al-Qurannya. Berarti ketika kami percaya Quran, itu sama halnya kami percaya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengajarkan tentang Al-Quran. Contoh, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku, dari sahabat-sahabatku. Seharusnya Yesus juga mengatakan, terimalah buku Lukas dari muridku Lukas, terimalah buku ini dari muridku ini, supaya buku yang Anda jadikan sebagai panduan keselamatan itu tidak kemudian Anda ambigu, tidak ragu-ragu, ada benar-benar benang merah dari Yesus. Sekarang kalau tidak ada, buku apapun bisa Anda gunakan untuk mengatakan Yesus itu juru selamat, Yesus itu begini. Sementara Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengesahan terhadap buku yang menerangkan tentang iman Anda. Yesus tidak pernah menyebutnya, Yesus tidak pernah mengenal buku itu. Tapi buku itu yang Anda jadikan panduan untuk mengatakan kami selamat karena Yesus begini. Menurut buku itu, Yesus memberikan pengesahan gak terhadap buku itu? Bahkan sekedar menyebutnya aja kagak, mengenalnya kagak, bahkan mengenal penulisnya aja tidak. Ya memang berbeda Bang, memang berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan dasar iman atau dasar kita percaya dari dasar iman kita ya. Jadi memang ya kalau kita berdasarkan tulisan yang ada di Alkitab yang kita percaya, dari Alkitab inilah kita percaya dan kita mengenal Yesus, bukan dari kitab yang lain. Dari tulisan-tulisan di dalam kitab inilah kita mengenal Tuhan kita. Iya, berarti standar tanpa perlu dia memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan atau siapapun itu. Bukan masalah Tuhan atau apa, masalah tapi bukunya. dari kitab, iya, dari tulisan-tulisan di dalam Alkitab ini yang membuat kita percaya kepada Yesus Tuhan. Oke. Berarti pengarangnya lah yang menghantarkan Anda percaya Yesus itu Tuhan. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku itu, tapi pengarang ini yang membuat dan mengisi kemudian apa yang ada menjadi cakupan keyakinan saudara, sehingga Yesus dilantik di situ sebagai Tuhan. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengenal buku itu, kan gitu. Silakan aja Bang, itu hak masing-masing dari kita. Silakan. Ya. Oke. Siap. Ada lagi? Kita cuma diskusi aja. Siap. Itu aja. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang Juma. Ini cuma sebagai ini saja. Siap. Ya, pemahaman. Makasih Bang Juma. Makasih, semangat malam sama-sama. Saya pamit Bang. Semua. Iya. Makasih. Jadi teman-teman, ada sebuah buku ya, 2000 tahun yang akan datang membahas tentang Bang Suma. Buku itu, Bang Suma itu adalah bla 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 bla. 2000 tahun yang akan datang nih, orang itu percaya, dibilangnya Bang Suma itu adalah seorang pakar. Pakar apa? Pakar
matematika, dia guru fisika handal pada zamannya. Dia bisa kemudian menerbangkan piring dari dapur ke meja makan dengan menggunakan teknologi yang diciptakannya sendiri. Orang-orang pada 2000 tahun yang akan datang percaya. Nah, saya nggak mengenal buku itu yang menceritakan tentang itu. Saya tidak pernah bercerita tentang buku itu. Saya tidak mengenal siapa penulisnya. Orang di sana 2000 tahun yang lalu yang akan datang percaya. Sehingga dia apa? Guruku Bang Suma, ahli matematika dan fisika. Di manakah engkau berada? Adakah onde-onde? Gimana dong? Berbeda dengan Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad menjelaskan isi kitabnya, menjelaskan kitabnya, menjelaskan menguraikan dari mana kitab itu, untuk apa kitab itu, menyebutkan kitab itu, menyampaikan kitab itu, menjelaskan dan seterusnya kitab tersebut. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bercerita tentang Quran. Nabi Muhammad membahas Quran. Nabi Muhammad menegaskan Quran. Al-Quran ditegaskan oleh Nabi Muhammad, diceritakan oleh Nabi Muhammad, disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad, didiktekan langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau orang menerima Quran, ya sama halnya menerima ajaran Nabi Muhammad. Siapapun di dalam Quran ini tentang Nabi Muhammad, itu sudah ajaran Nabi Muhammad. Berbeda dengan buku mereka. Apapun yang diceritakan tentang Yesus di dalamnya, Yesus tidak pernah bahas buku itu. Yesus tidak pernah mengenal buku itu. Jadi kalau dikatakan dalam buku itu begini, Yesus mengiyakan enggak? Di situ Bang Suma diceritakan dia ahli ini, ahli ini. Coba kita cross check, ada enggak pernyataan Bang Suma tentang buku ini? Ini kan tinggal terjemahan. Betul terjemahan, tapi bukankah terjemahan ini berasal dari 2000 tahun yang lalu? Katanya. Berarti kan Yesus harus bercerita tentang buku itu. Yesus harus bercerita tentang Lukas, tentang Yohanes penulis buku Yohanes, tentang Markus penulis buku Markus, tentang Paulus. Nah, ada enggak? Seketika itu, pokoknya kami selamat, jaminan selamat dari Yesus. Kapan? Kau dapat informasi dari mana? Dari buku. Buku itu, Yesus tahu nggak buku itu? Nggak ada bang, buku itu cuma menceritakan tentang Yesus doang. Yesus tak mengenal buku itu? Enggak, oh ya sudah. Itu namanya Anda percaya kepada pengarang bukunya. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Kalau hari ini kemudian dia jadi Tuhan karena mereka percaya kepada Bible, artinya percaya kepada penulis yang telah menuliskan tentang Yesus, sehingga mereka menuhankan Yesus. Mereka bukan percaya Yesus, mereka percaya penulis yang menceritakan tentang Yesus itu Tuhan, kan gitu teman-teman sekalian. Oke, kita sampai di sini dulu, rekan-rekan sekalian. Besok lagi kita kembali. Sekarang sudah jam 1:32 waktu Kota Makassar. Kita harus istirahat. Besok baru kita lanjut lagi. Yang pada intinya bahwa belum ada kepastian. Ujung-ujungnya ketika dikatakan kami pasti selamat, kenapa bisa? Karena ada jaminan keselamatan di dalam Bible dari Yesus. Dari Yesus aja kagak ada di Bible. Kalaupun ada tertulis, aku menyelamatkan Kristen, sekarang permasalahannya apakah kitab buku itu ada legitimasinya dari Yesus? Gak ada juga, jadi semakin menderita lagi malah. Ketika di kitab itu Yesus berkata, aku memberkati Kristen, aku memberkati Katolik. Oke, permasalahannya Yesus tahu nggak buku ini?
tahu nggak buku ini? Nggak tahu juga, ya sama doang. Meskipun di dalamnya ada jaminan kepada Kristen, kalau buku ini ternyata tidak pernah Yesus kenal, ya percuma. Berarti ini tulisan penulis aja. Yesus tidak memberikan legitimasi ternyata. Nah, itu kalau ada tulisan di dalam buku itu jaminan, ini sudah nggak ada jaminan di dalam buku itu. Lalu nggak ada pula tuh dari Yesus tentang jaminan kebenaran buku tersebut. Nah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau di Al-Quran kan jelas ya bagaimana jaminan keselamatannya. Dan Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan buku atau kitab Al-Quran. Gitu teman-teman sekalian. Saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih udah menyertai kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman. Yang pada intinya bahwa kita belum menemukan adanya jaminan seperti layaknya di Al-Quran terhadap kita umat Islam. Ya kan ya? Jaminannya orang-orang beriman, Allah sudah kasih legitimasi, pengesahan dan juga bagaimana orang-orang selamat di Islam itu diberitakan di Al-Quran, ya Islam itu sendiri. Untuk itu kepada teman-teman Kristen, ketika ada kata kebenaran yang saya sampaikan, menggores hati saudara saya, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Mohon direnungkan apa yang saya sampaikan. Mohon direnungkan kata per kata supaya dipahami dengan baik. Ya. Kalau ada nanti yang keliru dari apa yang saya beritakan, silakan hadir lagi di komal saya untuk meluruskan. Yang benar seperti ini Bang Suma. Yang penting jangan kayak tadi. Ya, ada yang salah naik ke atas, justru semakin salah dia menjelaskan tentang imannya. Ketika ditanya tentang Yesus itu bukan ciptaan, dagingnya gimana? Nah, ternyata keok juga. Dikasih Yohanes 8:42, keok juga ternyata. Nggak sanggup ngapa-ngapain. Jadi harusnya teman Kristen setelah tahu data, apakah cocok narasinya dengan data itu atau bagaimana, itu diperhitungkan dulu sebelum kemudian menjelaskan di hadapan kita, di hadapan Bang Suma Apologet Islam. Tapi apa memang ada Kristen yang bisa begitu? Kurasa nggak ada sih. Ya rata-rata sama doang, kayak gitu doang. Kayak tadi yang barusan ini yang terakhir juga kayak gitu juga. Cuman hanya curhat doang saja tentang imannya, tapi nggak bisa memberikan data valid terkait dengan apa yang diuraikan. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf, kita tutup dulu, besok kita jumpa lagi ya teman-teman ya. Ada Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup YouTube dulu.